siang rekan-rekan semuanya, selamat datang kembali di Data Talk by Data On. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Salam kenal, perkenalkan saya Sheila Denya akan membantu sesi webinar Data Talk pada hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih telah berpartisipasi pada sesi webinar Data Talk hari ini yang akan mengangkat topik Enhancing Employer Branding Potential through Innovative Technology. Selama kurang lebih 2 jam, materi presentasi akan dibawakan oleh Pak Silvanus selaku HR and Organization Consultant yang telah hadir pada webinar hari ini. Dan dibantu juga oleh Pak Kevin selaku Pre-Sales Data On. Setelah sesi dari kedua pembicara selesai, akan dilanjutkan oleh sesi Q&A nih. Jika rekan-rekan ingin bertanya, bisa langsung menuliskan pertanyaan pada kolom Q&A yang tertera. Nanti akan saya bantu tanyakan kepada para speakers. Dan jangan lupa untuk menyertakan nama rekan-rekan dan perusahaan. Nanti juga kami akan share QR feedback form yang akan diisi oleh rekan-rekan karena sekaligus untuk absen dan mendapatkan e-certificate. Pada sesi terakhir, akan ada Kahoot quiz dengan total Rp1.000.000 untuk 5 orang pemenang dengan rules, gunakan nama sesuai registrasi agar mudah untuk dicek oleh tim Data On. Pemenang pertama mendapatkan Rp350.000, kedua Rp300.000, ketiga Rp200.000, keempat Rp100.000, dan kelima Rp50.000. Syarat pemenang kedua adalah rekan-rekan harus mengisi feedback form. Jika tidak mengisi, akan digugurkan dan dipilih pemenang urutan selanjutnya. Untuk pengiriman hadiah pemenang akan dihubungi oleh tim Data On setelah webinar selesai ya. Sebelum masuk ke materi presentasi hari ini, mungkin ada rekan-rekan di sini yang belum familiar dengan Humanica dan Data On. Solusi bisnis apa yang ditawarkan? Kalau begitu, saya akan memberikan sedikit informasi mengenai Humanica dan Data On. PT Indodev Niaga Internet alias Data On adalah penyedia solusi bisnis terkemuka untuk bidang HR, ERP, dan accounting yang dikenal dengan nama Sunfish. Lokasi kantor kami berada di Nisi Bintaro Kampus, Bintaro, Tangerang Selatan. Data On sendiri telah berdiri sejak tahun 1999 dan pada tahun 2022, Data On resmi bergabung bersama Humanica yang merupakan penyedia solusi HR terbesar di Asia Tenggara. Dengan bergabungnya Data On bersama Humanica, kini kami menjadi provider solusi HR terkemuka di Asia Tenggara. Dan kini kantor kami tersebar di 6 negara loh, yaitu di Thailand, Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Data On dan Humanica juga telah dipercaya sekitar 5.000 perusahaan dengan 2 juta pengguna aktif dari berbagai segmen industri nih, seperti manufacture, mining, kesehatan, dan lainnya. Melalui merger ini juga, Data On dan Humanica meluncurkan platform Human Capital Management terbaru, yaitu Sunfish Workplace. Lalu, Humanica meluncurkan servis baru dan menjadi one-stop HR solution, sehingga kini tidak hanya sebagai solusi software HR and payroll outsourcing, tapi kini memiliki consulting service juga. Humanica Consulting Service memiliki 3 servis utama, yaitu HR Transformation Advisory, HCM System Implementation Consulting Scope, dan Workforce Intelligence and Coaching. Oh ya, ada kabar baik nih untuk rekan-rekan yang sudah menjadi klien Data On. Rekan-rekan bisa mendapatkan voucher Grab Gift dengan mengisi review pada platform G2 dan Gartner. Jika rekan-rekan klien bersedia, bisa langsung menghubungi di nomor yang tertera ya. Nanti nomornya akan saya infokan juga di kolom chat. Lalu setelah itu akan dibantu oleh rekan saya untuk mengisi review tersebut. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai Humanica dan Data On. Rekan-rekan di sini mungkin sudah nggak sabar untuk mendengarkan materi yang menarik nih. So, langsung saja kita mulai webinar hari ini. Sebelumnya, saya akan menyapa speaker hari ini, yaitu Pak Stefanus dan Pak Kevin. Hai Pak Stefanus, selamat siang, apa kabar? Halo, selamat siang Mbak, apa kabar? Semoga dalam Halo keadaan sehat ya Pak Pak, Kevin. baik. Yes, Ya, Pak. Hai Pak Kevin, apa kabar? Oke, halo selamat siang. Semoga dalam keadaan sehat ya Pak. Terima ya. kasih untuk Pak Silvanus dan Pak Kevin sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri menjadi speaker pada webinar hari ini. Presentasi pertama akan dibahas oleh Pak Silvanus dan akan dilanjutkan oleh Pak Kevin untuk mendemonstrasikan Sunfish Workplace kepada rekan-rekan. So, stay tuned. Langsung saja saya persilakan kepada Pak Silvanus untuk memulai presentasi. Silakan waktu dan tempat dipersilakan Pak. Baik, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu semuanya, teman-teman, kakak-kakak.
Selamat bergabung di sesi siang hari ini ya. Saya mohon izin untuk berbagi layar. Semoga sudah terlihat di layar Bapak Ibu semuanya. Jadi Sudah, Pak? hari ini kita akan sama-sama berdiskusi tentang bagaimana employer branding itu bisa kita dorong gitu ya, dengan bantuan teknologi yang inovatif. Nah, ceritanya begitu. Ini ada slide yang selalu saya tampilkan di setiap sesi saya, bahwa bisnis, apapun bentuk bisnisnya, seberapa skalanya, mau yang kecil, jualan pakai gerobak di pinggir jalan, sampai perusahaan multinasional, perusahaan terbuka, perusahaan tertutup gitu ya. Semuanya adalah bagaimana dalam rangka meraih yang pertama profit. Jadi bisnis itu harus profit. Kalau bisnis bukan profit, namanya bukan bisnis, ya. Artinya setiap kegiatan yang dilakukan oleh bisnis utamanya memang harus bagaimana strateginya dalam meraih profit. Yang kedua, bagaimana kemudian bisnisnya itu juga bisa membangun dan merawat reputasi yang baik. Sehingga apa? Sehingga bisa terjadi kelestariannya. Jadi 3 hal ini yang harus benar-benar kita ya sebagai praktisi atau sebagai pemilik bisnis, sebagai pekerja untuk bisa paham tentang ketiga hal ini. Jadi buat teman-teman pekerja, mereka harus sadar keberadaan mereka di dalam organisasi adalah dalam rangka membantu 3 hal ini, bukan hal lain. Ya, bagi pengelola bisnis, pengelola itu jajaran manajemen itu juga harus paham betul tentang bagaimana caranya mereka bisa selalu profitable, reputasinya terjaga dengan baik agar terjaga kelestariannya. Ya, jadi ini bukan hanya diketahui secara eksklusif oleh jenjang tertentu gitu. Semakin banyak orang-orang yang ada dalam organisasi bisnis itu bisa paham tentang ketiga hal ini, semoga bisa semakin baik hasilnya gitu ya. Karena semua orang jadi akan lebih paham bagaimana perannya dia dalam bisa membantu menghasilkan profit, membantu membangun reputasi dan menjaganya dengan baik sehingga terjadi kelestariannya. Kalau kita lihat misalnya ada perusahaan yang profit tapi kemudian reputasinya nggak baik gitu ya, itu biasanya tinggal tunggu waktu aja itu nanti. Akhirnya entah akan tutup gitu ya atau bubar gitu. Dan sebaliknya, kita lihat kemarin ada banyak perusahaan-perusahaan yang bereputasi baik gitu ya, tapi memang karena tidak profit, akhirnya lambat laun mereka akan melakukan pengecilan, restrukturisasi, bahkan juga ada yang bubar bisnisnya. Jadi ketiga hal ini sekali lagi saya ingin sampaikan hal yang sangat penting sekali untuk bisa dipahami oleh setiap pekerja yang ada dalam organisasi kita dari atas sampai bawah. Karena peran mereka itu harusnya memang menjaga ketiga hal ini bisa terjadi. Ya, ini hal dasar dan saya selalu menyampaikan tentang hal ini di beragam kesempatan gitu. Nah, akibat dari itu, ya ketiga hal itu, dan kita sudah lihat bahwa yang namanya COVID-19 itu membuat banyak perusahaan akhirnya tersadarkan bahwa tidak bisa lagi melakukan proses bisnisnya dengan cara seperti sebelumnya, ya. Dan mereka berhitung ulang tentang kebutuhan sumber daya manusianya. Mereka kemudian melihat kembali, meninjau ulang kembali kira-kira profil-profil pekerja seperti apa yang mereka butuhkan agar apa? Agar tadi perusahaannya tetap profit, reputasinya tetap baik sehingga terjaga sustainability-nya. Makanya sekarang tidak heran kalau kita lihat banyak perusahaan yang benar-benar sangat selektif dalam mencari pekerjanya. Mereka lebih hati-hati dalam proses rekrutmen dan seleksinya. Ini bagi perusahaan yang serius gitu ya, dan yang sadar bahwa proses rekrutmen dan seleksi itu menentukan masa depan perusahaan. Makanya mereka juga benar-benar akhirnya mencoba
melihat sedetil mungkin tentang kriteria yang dibutuhkan oleh struktur organisasinya. Apakah mereka memang benar-benar butuh yang posisi ini, kenapa posisi ini tidak bisa digabung aja, atau kenapa posisi ini nggak dihapus aja, misalnya seperti itu. Jadi mereka benar-benar lebih detail ini sekarang banyak perusahaan, ya. Dan pada saat itu dampaknya adalah mereka selalu berpikir bagaimana efisiensi, effectiveness itu bisa terjadi dalam setiap gerakan di organisasinya. Makanya mereka lebih suka sekarang mencari pekerja yang punya banyak kompetensi. Ya, jadi bukan cuma punya keahlian satu bahkan dua saja, kalau bisa 3 dan 4 gitu. Daripada mereka bayar 2 orang untuk pekerjaan yang berbeda, misalnya, mereka akan lebih suka mencari orang yang punya dua keahlian itu ya di 1 orang gitu. Karena apa? Dampak dari tadi bahwa perusahaan sebisa mungkin selalu efektif, selalu efisien ya, dan selalu bisa lestari bisnisnya. Nah, selanjutnya ini saya mau, karena ini kita kaitannya dengan employer branding ya. Employer branding ini kan kalau kita lihat sekarang banyak sekali posisi-posisi yang judulnya adalah recruitment atau talent acquisition and employer branding. Saya beberapa kali ketemu dengan orang yang titlenya demikian, lalu saya ngobrol, itu kira-kira apa yang dilakukan Mbak atau Mas gitu ya. Lalu mereka, oh iya kita lakukan rekrut, kita cari orang. Lalu employer brandingnya gimana? Ya kita ini bikin aktivitas, kegiatan gitu, lalu kita set up untuk media sosialnya. Oh oke. Jadi memang kebanyakan perusahaan terkait dengan employer branding ini sependek pengetahuan dan analisa saya gitu ya. Masih banyak yang melihat bahwa peran employer branding itu hanya bahkan untuk di spesialis saja gitu. Ini dalam hal ini tadi contohnya di bagian rekrutmen saja gitu ya. Bagaimana employer branding ini bisa terjadi. Saya ingin sampaikan begini Bapak Ibu semuanya. Saya sudah ketemu dengan beragam organisasi dan sering bicara dengan pemilik bisnis gitu ya. Ketika kita mau mendorong yang namanya employer branding itu bisa terjadi, employer brand ya bisa benar-benar dilakukan secara optimal, Anda harus punya buy-in, Anda harus punya endorsement yang full dari pemilik bisnis. Karena harus dari sana. Percuma nanti Anda keluar-keluar tentang employer branding, tapi yang di atas juga nggak tahu tentang employer branding itu apa sebenarnya dan manfaatnya apa gitu ya, dan apa yang harus dilakukan bahkan. Jadi Anda harus punya buy-in dulu, punya endorsement yang kuat dulu dari top manajemen Anda, bahwa kita mau lakukan ini agar apa? Tentu saja salah satunya agar mampu kemudian kita menarik talenta yang dianggap cocok untuk bisa bergabung bersama perusahaan kita, bekerja membantu perusahaan kita, ya. Dan kalau udah berangkatnya dari top manajemen, ini tentu saja kembali ke hal dasar tentang sebenarnya misi organisasi ini mau ngapain sih, ya. Kalau kita bicara visi, misi, value gitu ya. Visi itu kan mimpi. Lalu kalau misi itu kan bagaimana cara mencapai mimpinya, ya. Jadi misi itu how to-nya, ya. Apa yang akan dilakukan oleh perusahaan tersebut untuk menggapai mimpi. Value adalah perilaku yang dibutuhkan oleh setiap orang yang berada dalam organisasi itu untuk melakukan misinya. Nah itu, jadi ini hal dasar yang kadang-kadang suka terlewat ini orang-orang bagi orang-orang yang punya konsentrasi di employer brand gitu ya. Mereka lupa melihat ulang gitu, meninjau ulang sebenarnya ini misi perusahaan mau ngapain. Karena ini sebenarnya dasar untuk kemudian diterjemahkan menjadi strategi employer brandingnya gitu ya. Nah, misi itu apa sih? Ini sedikit saja gitu ya, bahwa misi adalah apa yang ingin diraih gitu ya. Prinsip-prinsip yang akan dilakukan dalam konteks operasional perusahaan gitu. Lalu bahwa
ini adalah kegiatan-kegiatan rutin yang dilakukan oleh perusahaan gitu ya secara operasional sehari-hari dalam rangka mencapai tujuan perusahaannya. Lalu kemudian dia biasanya halnya unik gitu. Hal unik yang terkait dengan apa yang dihasilkan atau yang disediakan bagi customer, bagi pekerjanya, dan bagi seluruh pemangku kepentingan yang ada dalam organisasi itu. Dan selanjutnya ini biasanya harus ada konektivitasnya dengan yang namanya budaya organisasi. Ya, makanya ini dasar banget misi ini. Banyak orang lupa dipikirnya bahwa kalau kita mau set up gitu, kalau kita mau roll out untuk employer brand ini nggak lihat misinya perusahaan mau ngapain. Jangan-jangan nanti employer brandnya kemana, misinya kemana gitu. Sudah buang-buang investasi banyak, tapi ternyata tidak juga bisa sejalan dengan apa yang diharapkan di employer brandnya gitu. Nah ini yang menjadi PR sebenarnya bagi siapapun di dalam perusahaan yang punya perhatian atas employer brand. Dan saya juga ingin sampaikan bahwa ini bukan cuma tugas satu orang, satu departemen saja, Bapak Ibu. Ya, kalau sudah punya endorsement dari top management, ini justru malah bisa dijadikan tim khusus untuk ini. Yang bisa saja perwakilan dari setiap departemen atau divisi yang ada gitu. Nah, ini sekilas tentang perbedaan visi dan misi ya. Saya tidak akan bahas lebih lanjut tentang ini karena ini hal dasar sekali, tapi yang perlu dipahami adalah visi sederhananya ini tentang mimpinya perusahaan mau ngapain, misi adalah tata cara kegiatan yang akan dilakukan untuk meraih mimpinya. Sederhananya begitu. Dan ini menurut teorinya, misi yang baik itu biasanya akan bicara tentang customer, tentang employee, juga termasuk pada pemilik bisnisnya. Apa yang kira-kira akan dapat manfaat bagi setiap hal ini? Dari sisi customer, dari sisi pekerja, dan dari sisi pemilik bisnisnya. Ini ada contoh misi dari perusahaan besar dari Intel. Dia nggak tanggung-tanggung, misinya adalah we create world-changing technology that improves the life of every person on the planet. Dia udah nggak ngomong tentang kelompok tertentu, tapi tentang planet yang ngomongnya. Ya, jadi ini yang menjadi hal dasar yang lalu kemudian diterjemahkan ke dalam strategi employer brandingnya, karena cita-citanya adalah menjadi perusahaan teknologi besar gitu ya, terdepan, terpandang, lalu mereka juga menjadi perusahaan yang inovatif gitu melalui teknologi yang mereka buat gitu. Untuk apa? Memperbaiki, meningkatkan kualitas hidup setiap orang yang ada di dalam planet bumi. Ya, jadi memang ini kan kalau buat teman-teman Gen Z, ini menjadi suatu hal yang memang sangat relate buat mereka. Karena mereka pengen punya purpose dalam setiap kegiatannya. Ceritanya kan begitu tuh kalau anak Gen Z. Ya. Nah, jadi memang coba nanti kita lihat di misi perusahaan kita, ya, seperti apa bunyinya, lalu kira-kira strategi employer brandingnya seperti apa. Karena saya juga ingin belak-belakan aja nih. Kalau kita bicara tentang employer branding, investasinya juga tidak kecil untuk itu. Ya, kita bicara tentang utamanya apa yang bisa ditawarkan oleh perusahaan kepada tiga hal tadi, customer, pekerja, dan pemilik bisnis. Ya, dan ini tentang anggaran yang harus disediakan, ya. Karena bagi perusahaan yang teriak-teriak tentang employer branding tapi mereka tidak mau menganggarkan khusus tentang ini, itu omong kosong sih sebenarnya. Tidak akan jadi apa-apa karena ini butuh investasi, ya. Nah, kita masuk ke employer branding, ini sebenarnya apa sih? Ya, jadi secara definisi sederhana ini tentang pesan yang mau disampaikan oleh perusahaan kepada siapapun
yang menerima pesan ini tentu saja pihak di luar organisasi ya, tentang apa yang membuat mereka spesial dibandingkan dengan organisasi yang ada, itu ya, yang lainnya. Jadi ini tentang jualannya perusahaan kepada pihak-pihak yang menjadi targetnya mereka. Targetnya mereka dalam ini salah satunya adalah tentu saja calon pekerja yang potensial, talent-talent yang kompeten gitu ya. Nah, ini tujuannya apa? Perusahaan-perusahaan yang memang akhirnya sadar untuk bisa membangun employer branding mereka. Pertama, tentu saja menarik perhatian top talent dan juga menjaganya biar mereka bisa bertahan lebih lama dengan perusahaan. Top talent ini kan biasanya memang orang-orang yang enggak cepat bosan gitu ya. Kalau emang mainannya udah selesai, dia akan cari mainan baru gitu. Nah, makanya hal-hal apa yang kemudian bisa dilakukan oleh perusahaan untuk bisa menjaga mereka bertahan lebih lama bersama perusahaan. Bukan selamanya, karena perusahaan punya keterbatasan. Ya, dimanapun perusahaan pasti punya keterbatasan dan tidak mampu mengakomodasi setiap mimpi yang dimiliki oleh para top talent ini. Ya, mau promosi juga posisinya terbatas. Mau bicara tentang angka, angkanya juga terbatas. Ada skala upah yang sudah ditentukan, ya, dan seterusnya. Lalu yang kedua, untuk bisa menciptakan suasana, lalu kemudian brand image yang baik gitu ya, bagi perusahaan itu sendiri. Jadi perusahaan ini mau dikenal atau mau diperspektifkan seperti apa oleh orang-orang di luar sana. Selanjutnya untuk bisa punya diferensiasi, ya, punya pembeda di antara kompetisi yang ada. Selanjutnya dia kembali lagi ini tentang reputasi. Semoga perusahaannya menjadi employer of choice. Emang kenapa kalau jadi employer of choice? Ya akan gampang untuk bisa rekrut top talent ini. Top talent akan selalu datangnya ke kita duluan gitu. Dan ini akan menjadi hal yang baik karena kalau perusahaan atau organisasi kita diisi oleh orang-orang yang memang sangat kompeten, biasanya memang larinya bisa lebih kencang ketimbang merekrut orang-orang yang mediocre. Faktanya begitu, ya. Selanjutnya tentu saja ini harapannya bisa lebih meningkatkan keterikatan karyawan-karyawan yang ada dalam organisasi itu, ya. Employee engagement, satisfaction ini juga menjadi hal yang dipertimbangkan juga ya, meskipun ini sekali lagi satisfaction itu sangat-sangat subjektif ya. Makanya strateginya juga harus bisa komprehensif ini. Selanjutnya dia harapannya juga bisa menciptakan budaya kerja yang positif gitu, juga bisa menghargai nilai-nilai yang memang ingin dianut dan dijalankan oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya ini juga punya harapan bisa membuat pipeline rekrutmen yang lebih solid karena mereka akan punya database internal yang isinya adalah kandidat-kandidat potensial yang bisa direkrut di masa depan. Ya. Karena ini tadi ketika dia sudah menjadi employer of choice, orang-orang yang bagus biasanya akan datang dan mereka mau nunggu ketika perusahaannya punya vakansi, mereka akan duluan yang akan diproses gitu, ya. Selanjutnya ini penting sekali ya, establish trust and credibility kepada pekerja yang ada saat ini dan pekerja potensial yang akan datang. Dan ini bicara tentang value proposition. Value propositionnya organisasi, bahwa organisasi ini tidak hanya memang sekedar ya tempat orang menghabiskan waktu untuk bekerja, tapi ada nilai-nilai lain yang membuat orang-orang yang ada di dalam itu selalu ingin bagaimana caranya kontribusinya bisa lebih baik dan lebih baik lagi gitu. Nah, yang selanjutnya adalah tentu saja ini ultimate goals-nya tadi dalam rangka menjaga kelestarian bisnisnya perusahaan. Ya. Nah, bicara tentang employer branding, sebenarnya kita mengadopsi
ilmunya marketing, Bapak Ibu. Ya, kalau kita lihat marketing funnel ini kalau kita mau implementasikan ke employer branding, kita juga harus bisa lihat kita mau di tahapan yang mana dulu. Awareness, interest, desire, action, loyalty, sama advocacy ini punya tata cara dan juga strategi yang berbeda dan tentu saja investasi yang berbeda. Ya, ketika misalnya Bapak Ibu di perusahaan masih ingin membuat orang-orang biar tahu gitu. Kalau misalnya ditanya kerja di mana di perusahaan X, apaan itu? Nah, itu kalau sampai ada yang masih bertanya gitu, berarti masih di level awareness-nya dulu nih. Ya. Dan untuk ini artinya memang harus sering-sering beredar, harus sering-sering koar-koar tentang keberadaan perusahaan Bapak Ibu. Baru sampai di level ini, sampai nanti akhirnya ketika ada orang yang sudah tahu, lalu kemudian tertarik mencari lebih jauh tentang organisasinya, lalu punya desire gitu, keinginan, wah kayaknya kalau bisa kerja di situ asik juga ya. Lalu kemudian dia akhirnya mau melamar ketika ada open vacancy, begitu sudah bergabung dia juga mau tetap berada di organisasi itu lebih lama dan bahkan mau ngajak orang-orang bagus yang dia kenal untuk bisa bergabung bersama kita. Nah, ini ada tahapannya dan setiap tahapan punya strategi yang berbeda, setiap tahapan juga punya nilai investasi yang berbeda. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mau implementasi employer brand, pelajari tentang marketing funnel ini sebenarnya. Jadi kita uh, mengadopsi ilmunya marketing, lalu yang kita jual itu adalah sebenarnya produknya organisasi. Ya, dalam hal ini mungkin lebih spesifik bagi tim HR-nya gitu. Ya, produk-produknya tim HR yang kemudian diimplementasi, dijual, dikemas ya dengan gaya marketing seperti itu. Nah, tadi kita bicara tentang top talent. Top talent itu apa sih sebenarnya? Top talent itu biasanya orang-orang yang memang punya keahlian yang sudah tidak perlu diragukan lagi lah keahliannya. Namanya harum di industri dan orang-orang udah tahu kalau sebut nama itu dia jagoan di sini. Nah, itu top talent itu yang begitu ya. Lalu kemudian dia biasanya diburu oleh perusahaan-perusahaan bagus, jadi rebutan, ya. Dia bahkan mau banyak perusahaan yang mau merekrut dengan bayaran yang bahkan lebih tinggi dari yang sebelumnya gitu. Karena dia tahu persis gitu bahwa orang-orang seperti ini ketika bergabung tentu saja akan mencurahkan semua kemampuannya kepada pekerjaannya gitu. Karena memang orang-orang top talent ini dia biasanya totalitasnya luar biasa gitu. Biasanya begitu. Dia punya kemampuan tujuhnya dia kasih di pekerjaannya dia gitu. Meskipun mungkin durasinya juga tidak lama, tapi itulah yang akan selalu dilakukan oleh para top talent gitu. Ya, dia biasanya punya motivasi yang terjaga karena motivasinya berasal dari dirinya sendiri gitu. Dia udah tahu apa yang harus dia lakukan di pekerjaannya dan caranya seperti apa. Dan kalaupun dia belum tahu, dia sudah tahu juga bagaimana cara mencari informasi, mencari referensi, mencari bantuan gitu ya. Bahkan mungkin mencari mentor yang tepat untuk membantu pekerjaannya. Ini ciri-ciri dari top talent itu seperti itu. Nah, perusahaan memang selalu berpikir bagaimana caranya bisa merekrut ya para top talent ini ya sehingga memang benar-benar bisa punya dampak yang konkret bagi operasional perusahaannya. Ini alasan-alasan umum kenapa top talent itu biasanya mau join di sebuah organisasi gitu. Pertama, ini tentang tadi mainan. Dia punya mainan baru ya. Dan ini buat dia menantang ya. Lalu dia punya kesempatan berkembang secara profesional dan secara personalnya juga gitu. Ilmunya bisa bertambah gitu, jejaringnya juga bisa bertambah, circle-nya juga bisa berada di circle yang dia mungkin selama ini belum punya gitu ya. Lalu alasan ketiga umumnya dia biasanya melihat
sebuah organisasi yang memang punya budaya organisasi yang positif dan sejalan dengan nilai-nilai yang ada dalam dirinya secara personal. Dan yang keempat, tentu saja ini terkait dengan kompensasi dan benefit yang memang relevan juga gitu dengan posisi yang ditawarkan. Dia suka juga dengan sesuatu yang misalnya ketika dia berhasil melakukan sesuatu, langsung ada rekognisinya dan apresiasinya. Ya, tidak harus melulu tentang material, tapi dia biasanya dia tahu perusahaan-perusahaan ini memang ketika ada yang berhasil langsung mendapatkan rekognisi gitu. Dan perusahaan-perusahaan yang inovatif, lalu kemudian lingkungan kerja yang dinamis, ini juga biasanya menjadi hal yang diincar oleh para top talent. Dan tentu saja terkait dengan reputasi. Kalau perusahaan reputasinya baik gitu ya, ini juga biasanya jadi incaran para top talent. Tadi di awal saya sudah bicara bolak-balik tentang bagaimana reputasi ini juga harus bisa dijaga. Dan salah satu reputasi batas bawahnya adalah tentang tentu saja level of compliance perusahaan. Itu nggak bisa dipungkiri. Ya, jadi ketika ada perusahaan yang level of compliance-nya tinggi, level compliance-nya itu terkait dengan hak-hak minimal, ya. Batas bawahnya itu hak-hak minimal yang harus diberikan kepada pekerjanya. Bahkan bukan cuma bicara tentang itu, tapi yang lebih jauh lagi bahwa mereka sudah sangat peduli dengan lingkungan, mereka sudah mengurangi karbon dan seterusnya. Perusahaan-perusahaan seperti itu tuh biasanya diincar oleh para top talent ini, ya. Nah, mereka biasanya kalau sudah bergabung dan akan bertahan lebih lama ketika mereka dibayarnya juga baik, ya. Lalu mereka juga punya mentor yang mereka hormati, ya. Mereka selalu ditantang untuk bisa melakukan hal baik, hal baru gitu, dan selalu dilibatkan dalam setiap proyek-proyek atau kegiatan yang berdampak besar bagi organisasi. Mereka diapresiasi juga dengan baik, mereka juga merasa valued gitu, bahwa keberadaan mereka itu benar-benar penting bagi organisasi. Mereka diberikan keleluasaan untuk melakukan pekerjaannya dengan leluasa. Mereka ini kaitannya tadi dengan dilibatkan gitu ya, mereka berada dalam sebuah misi besar organisasi dalam rangka entah itu ya tadi membangun reputasi perusahaan yang bisa lebih baik gitu, profitnya juga lebih baik gitu. Mereka dipercaya, tidak, mereka top talent ini tidak suka di micromanaging, itu mereka nggak suka itu, ya. Dan yang terakhir mereka mendapatkan promosi. Yang ini agak deg-degan sebenarnya, ya, karena promosi ini kan ada syarat dan kondisi tertentu. Makanya ketika ada hal-hal ini, mungkin ya, mungkin top talent itu akan stay longer dengan perusahaan. Tapi ketika ini nggak ada, biasanya mereka tadi kalau udah, wah ini mainannya udah selesai dan ternyata bayarannya udah oke lah untuk saat ini, kayaknya saya harus bisa mencari ke tempat yang lain yang lebih. Itu mindsetnya top talent biasanya begitu, ya. Dan tadi harus diingat juga top talent itu biasanya memang diincar oleh perusahaan-perusahaan besar gitu. Mereka tahu persis gitu ketika si top talent ini melakukan apa tuh biasa di stalking terus tuh si top talent tuh. Ya, terutama para headhunter itu biasanya udah nempel terus itu. Ya, jadi memang ini yang harus disadari juga oleh perusahaan-perusahaan ketika mereka mau merekrut top talent, mereka juga harus punya amunisi yang cukup gitu. Dan salah satunya tentu saja terkait dengan kompensasi dan benefit. Nah, kaitannya kembali juga dengan employer branding. Ini hal dasar juga yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Bagaimana menciptakan atau membuat yang namanya employee value proposition. Ini teorinya nanti silakan Bapak Ibu pelajari lebih lanjut, banyak sekali di internet ya. Ini
sekilas saja bahwa employee value proposition ini adalah sederhananya hal-hal terkait dengan benefit, rewards, opportunities ya yang diterima oleh pekerja di tempat kita. Ya, benefit, rewards, opportunity. Dan sekali lagi ini kaitan dengan apa? Investasi yang harus disiapkan oleh perusahaan. Ya, ini hal dasar. Jadi sekali lagi saya ingatkan ketika perusahaan mau mulai berpikir tentang employer brand, Anda harus siap anggarannya. Karena kaitannya akan ke sana. Ya, terkait dengan ini. Brand Anda mau bayar berapa para top talent itu? Ya, mekanismenya mau bagaimana? Bonusnya mau seperti apa? Insentifnya seperti apa? Ya, kemudian fasilitas yang diberikan seperti apa? Ya, itu yang kemudian menjadi bahan jualan tadi, bahan jualan kita untuk keluar-keluar kemana-mana gitu. Ya, ini ada yang tangible, ada yang intangible. Yang intangible tentu saja perannya akan lebih banyak dilakukan oleh manajernya masing-masing. Bagaimana tadi dia diberikan kepercayaan oleh atasannya, bagaimana dia tidak selalu diatur-atur gitu ya. Ini top talent tuh nggak suka diatur-atur sebenarnya. Lalu hal-hal detailnya juga masih selalu diperiksa gitu sama atasannya. Tidak ada empowerment. Nah, ini itu masuk ke intangible. Ya, ketika pekerja top talent tadi diberikan kepercayaan penuh untuk melakukan apa yang dia di pekerjaannya gitu ya. Ini sisi intangible-nya tadi. Bagaimana komunikasinya terbuka atau tidak, bagaimana tadi dia merasa keberadaannya itu dihargai atau tidak. Nah, itu masuknya ke sana. Yang tangible tadi kaitannya dengan compensation benefit dan opportunity, ya. Nah, kaitannya juga buat beberapa perusahaan mereka bahkan top talent ini mempertimbangkan tentang pola kerjanya. Mereka sudah mempertimbangkan apakah ini pekerjaannya full time di kantor atau ada opsi untuk bekerja dari mana saja atau bekerja dari rumah gitu ya. Ini udah menjadi pertimbangan mereka juga saat ini ternyata. Mereka banyak yang berpikir ulang ketika perusahaannya akhirnya implementasi full time bekerja di kantor. Nah, ini kemudian mereka para top talent ini ada yang resah demikian gitu ya. Akhirnya mungkin mencari perusahaan-perusahaan lain yang tetap bisa mengakomodasi bekerja dari mana saja. Ini sekilas juga tentang employee value proposition ya terkait dengan talent pool. Ya, ini intinya sebenarnya bagaimana EVP ini sejalan dengan strategi employer brand yang mau dilakukan. Dan ini sekali lagi tentang bagaimana kemampuan perusahaan menyediakan anggarannya. Faktanya begitu, ya, faktanya begitu. Ini tentang janji soalnya, dan janji adalah hutang. Gitu. Jangan sampai ketika kita koar-koar bahwa perusahaan kita begini, tapi begitu udah di dalam ternyata itu tidak terjadi. Itu bisa kacau dan itu bisa menghancurkan reputasi perusahaan itu sendiri gitu. Ketika ada pekerja yang merasa ditipu gitu ya, pada saat proses rekrutmen dibilangnya begini, begitu udah masuk ternyata berbeda kenyataannya. Ini kan sekarang dengan sangat gampang sekali mereka kemudian akan cerita kemana-mana gitu, ya. Dan ini yang akan akhirnya membuat reputasi perusahaan menjadi tidak baik gitu. Dan ini akan berpengaruh kepada kelestarian bisnis perusahaan tentu saja, ya. Ini ada yang ingin saya garis bawahi terkait dengan EVP. Ini bagian terakhir ini, the EVP should align with the company's employer brand, ya, dan consistently delivered across various touch point, dimulai dari rekrutmen materials. Rekrutmen materials itu apa? Salah satunya tentang informasi lowongan pekerjaan. Informasi lowongan pekerjaannya masih diskriminasi atau enggak?
Nah, itu ya. Lalu kemudian karir website-nya, job description-nya, ini beneran job description atau cuman task list aja sebenarnya dokumennya. Ya, dan juga bagaimana employee communication yang terjadi. Ini sepertinya sederhana, tapi banyak perusahaan yang ternyata masih belum fasih dalam melakukan ini. Ya, dokumen job description nggak lengkap, kalaupun ada juga ternyata bukan job description dokumennya, lebih kepada task list gitu ya. Job description yang nggak bisa dievaluasi, jadi nggak tahu tuh nilainya berapa si job description. Ya, jadi memang ini hal dasar sebenarnya terkait dengan employer brand. Ya, dan kalau kita lihat untuk employer brand ini memang seolah-olah ini pekerjaan besarnya tim HR gitu ya. Saat ini mungkin memang iya, tapi sudah banyak perusahaan-perusahaan yang memang akhirnya untuk ini, untuk implementasi employer brand, mereka sudah membuat tim khusus yang terdiri dari perwakilan dari setiap organisasi, setiap divisi atau setiap departemen yang ada untuk ikut mikirin bagaimana agar employer brand perusahaan menjadi lebih baik gitu. Ya. Dan ini harus dimulai dari departemen HR. Ya, yang fungsinya sebagai fasilitator bagi departemen yang lain, sebagai katalisator bagi departemen yang lain. Ini pertanyaan dasarnya ini. Ini saya adopsi dari RBL Group ini Bapak Ibu. Coba dicek reputasi departemen HR di internal organisasinya seperti apa. Mereka itu kalau dengar tentang HR tuh apa perspektifnya. Ya, coba Bapak Ibu bikin survei secara internal tentang perspektif pekerja kepada tim HR-nya. Udah bagus atau belum? Ini hal dasarnya dulu nih yang harus dilakukan sebelum kita jualan keluar. Di dalamnya harus dievaluasi dulu. Ya, reputasinya harus bagus dulu yang ada di dalam baru bisa kita jual keluar. Lalu kemudian tim HR-nya juga harus paham siapa customer-nya HR. Ya, yang internal, yang eksternalnya siapa. Ini juga harus paham nih. Lalu kemudian HR-nya tuh mau ngapain sebenarnya? Tujuannya mau apa? Keberadaannya di organisasi itu mau ngapain sebenarnya? Kalau cuma ngerjain hal-hal administrasi aja, siap-siap aja nanti akan digantikan oleh sistem yang lebih canggih gitu. Ya. Lalu kemudian selanjutnya struktur organisasi yang ada di HR-nya ini udah relevan nggak dengan kebutuhan bisnisnya perusahaan secara keseluruhan? Ya, apa jangan-jangan cuman karena ada posisi HR-nya, ada GM, harus ada manajer, harus ada supervisor, harus ada staff gitu. Atau memang benar-benar setiap job title yang ada atau setiap posisi yang ada di departemen HR-nya itu benar-benar outputnya jelas gitu, outputnya konkret, dampaknya nyata gitu untuk bisnis perusahaan. Ya, lalu selanjutnya apakah tim HR-nya juga sudah mumpuni dalam mengelola data-data untuk dilakukan analisa lebih lanjut yang akan dijadikan referensi untuk pengambilan keputusan bisnis. Kalau masih belum paham tentang bagaimana mengelola data dan kemudian menganalisanya, ini akan jadi PR besar juga buat HR. Ya, karena sebenarnya HR itu juga harus bisa memfasilitasi tentang itu kepada bisnis organisasi. Ya. Lalu selanjutnya bagaimana orang-orang HR-nya itu melek teknologi gitu. Ya, kalau kita kembali lagi ke sesi hari ini bahwa bagaimana employer branding itu juga bisa didorong oleh pemanfaatan teknologi yang inovatif. Kalau orang HR-nya juga alergi kepada perkembangan teknologi, ini nggak akan terjadi nanti. Orang-orang HR, siapapun yang merasa praktisi HR, mereka harus pasang radar gitu. Apa yang terjadi di teknologi di bisnis, bukan teknologi yang di HR-nya aja, bahkan teknologi yang ada di bisnis itu seperti apa. Karena dari sana kemudian HR bisa motret gitu, apa yang sedang terjadi, lalu dilakukan analisa sehingga melihat apa yang bisa dilakukan oleh organisasi ini
Apakah ini menjadi sebuah ancaman bagi bisnis perusahaan atau menjadi hal yang sangat membantu efektivitas perusahaan? Kalau orang-orang HR-nya nggak sempat berpikir begitu karena terlalu sibuk ngurusin hal-hal perintilan, ya nggak akan terjadi itu. Ya, jadi orang-orang HR harus paham tentang teknologi, harus tahu apa yang teknologi terkini terkait dengan, ya paling minimal adalah terkait dengan operasional HR, pengelolaan SDM, pengelolaan organisasinya. Ada nggak teknologi yang mumpuni dan membantu pekerjaannya, ya pekerjaannya tim HR, sehingga mereka punya cukup, bahkan punya waktu yang lebih banyak untuk bantu perusahaan ke hal-hal yang lebih konkret gitu, mikirin masa depan perusahaan gitu ya. Dan balik lagi, orang-orang HR-nya harus kompeten. Kompeten itu bukan berarti bahwa sudah pokoknya saya sudah punya sertifikasi gitu ya. Belum tentu orang yang punya sertifikasi itu pasti kompeten, harus dicek dulu tuh. Apakah dia paham tentang apa yang dia lakukan di pekerjaannya? Apakah dia tahu kenapa begitu yang harus dilakukan gitu? Emang kenapa kalau nggak begitu? Apakah dia tahunya sampai sedalam itu gitu? Atas apa yang dia lakukan di pekerjaannya. Kalau cuma tahu dasarnya saja, mungkin memang ya levelnya masih di situ saja. Artinya dari sisi perusahaan juga jangan berharap banyak gitu untuk bisa tim HR-nya membantu mereka mikirin hal-hal yang lebih strategis gitu. Ya, karena memang kalau perusahaan ya, yang saya perhatikan ini sekarang banyak perusahaan yang benar-benar mencari praktisi HR. Kalau di perusahaan yang masih ada departemen HR gitu ya, mereka emang beneran mau cari orang HR yang jam terbangnya sudah tinggi gitu ya, dan kemudian tahu banyak hal dan juga sangat fasih bicara tentang bisnis, bicara tentang finansial, bicara tentang marketing gitu. Sehingga apa? Dia tidak butuh departemen satu organisasi yang ada di departemen HR-nya itu banyak gitu. Karena memang semuanya nanti akan dibantu oleh teknologi gitu. Yang salah satunya mungkin bisa diakomodasi oleh data on Sunfish Workplace ini gitu ya. Jadi memang orang HR ini benar-benar harus paham gitu tentang apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh pemilik bisnis atas keberadaan dirinya di perusahaan gitu ya. Dan ini sekali lagi saya sampaikan bahwa sebelum kita jualan keluar, yang di dalamnya ini juga harus dipastikan bahwa udah baik gitu. Jangan sampai nanti kita ngomong keluar-keluar di luar, ternyata begitu kita bawa masuk orang luar ke dalam, mereka ngelihat kok nggak seperti yang diomongkan atau seperti disampaikan sebelumnya ya. Nah, ini kan akan menjadi bumerang buat perusahaan. Ya. Nah, terkait dengan employer branding, tentu saja kita juga harus bisa mengukur sejauh mana keberhasilannya, atau kita juga harus monitor bagaimana efektivitasnya. Ini ada beberapa contoh matriks gitu ya, matriks yang sangat umum pada saat kita mau mengukur efektivitas dari employer branding yang sudah kita lakukan. Yang paling umum di sisi talent acquisition matrix ini tentu saja ada application conversion rate, seberapa banyak top talent yang akhirnya mau bergabung bersama perusahaan kita. Lalu kita juga ada sourcing channel effectiveness, apakah channel-channel resource dalam mencari top talent tadi sudah relevan dengan investasi yang dikeluarkan. Ya, time to fill ini tolong jangan cuman sendirian, karena setelah time to fill harus disertakan tentang quality of the candidates-nya juga. Karena seringkali lupa nih para recruiter nih. Dia punya KPI time to fill, yang penting pokoknya dalam durasi 2 minggu harus sudah terisi. Tapi dia nggak diikuti dengan KPI-nya lain, gitu, yang lain tentang kualitasnya si kandidat itu. Gitu. Makanya biasanya, iya time to fill-nya berhasil, lalu kemudian 2 minggu orangnya udah keluar. Bahkan baru nggak sampai seminggu udah keluar orangnya. Ya. Nah, ini lalu yang terkait dengan employee engagement satisfaction matrix, yang paling umum biasanya ada NPS ya. Lalu ada employee satisfaction survey, retention rate, ini sangat umum sekali. Dan ini Bapak Ibu bisa gunakan teknologi, jadi jangan pakai form-form lagi yang
harus Anda print gitu ya, Anda cetak gitu, kemudian Anda tabulasi secara manual itu ngabisin waktu gitu ya. Sekarang sudah banyak sekali hal-hal ini juga bisa dilakukan oleh teknologi dan bahkan mereka sudah diinjek oleh teknologi artificial intelligence yang kemudian bisa sampai ke rekomendasi yang harus dilakukan apa. Setelah dianalisa hasil surveinya, kemudian rekomendasinya apa. Sekarang sudah begitu teknologinya Bapak Ibu ya. Nah, yang selanjutnya adalah terkait dengan sosial media dan online presence metrics. Ini juga sangat umum, biasanya tiga hal ini, ada engagement di media sosial seperti apa, jumlah followernya bertambah atau tidak, setiap ada postingan berapa yang respon, siapa yang reshare gitu ya, siapa yang merespon untuk likes, yang komentar gitu ya. Ini salah satu yang biasanya diukur juga. Kalau Bapak Ibu punya website, trafficnya juga dilihat gitu ya. Makanya ada Google Analytics-nya biasanya juga embedded di sana gitu. Online reviews and ratings, perusahaan-perusahaan sekarang juga banyak sekali yang mendapatkan review dari Google Ratings itu dari orang-orang yang terlibat atau para tamu, para customers gitu ya. Bahkan pekerja sendiri mereka kasih review tentang perusahaan itu. Ini yang kemudian juga harus diperhatikan oleh tim yang memang secara khusus memperhatikan hal-hal terkait dengan employer brand-nya perusahaan. Itu saja Bapak Ibu dari saya. Silakan kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan. Terima kasih, kembali ke Studio 1. Terima kasih Pak Stefanus atas presentasinya tentang employer branding. Rekan-rekan termasuk saya pasti hari ini menambah informasi baru nih tentang employer branding. Di antaranya nih yang tadi saya tangkap dari presentasi Pak Stefanus adalah adanya hal dasar untuk tercapainya employer branding yang baik adalah adanya pertama visi dan misi yang kuat, dan kita juga jangan lupa visi yang sudah kita buat. Dan saya juga setuju, pasti teman-teman juga setuju, ada hal yang disampaikan Pak Stefanus adalah ketika kita menjalankan employer branding tidak hanya mengandalkan satu divisi nih, namun semuanya harus turut andil menjalankan employer branding. Tapi yang terpenting adalah dimulai dari divisi HR, dan saya yakin pasti nanti untuk kedepannya setelah divisi HR memulainya pasti akan diikuti oleh divisi lainnya, dan terutama adalah didukung oleh top manajemen dengan program ini. Dan tidak kalah penting, para HR dan para Bapak Ibu mungkin yang sudah hadir pada webinar hari ini juga harus melek nih dengan tren terkini, terutama teknologi agar terus up to date, karena berkaitan juga dengan employer branding dari perusahaan Bapak Ibu semuanya. Plus ada hal-hal lain yang bisa membuat para top talent bisa terus stay. Yang tadi saya tangkap nih, salah satunya yang pasti relate dengan kita semua adalah seberapa besar gaji yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Hal tersebut bisa Bapak Ibu capai dengan menggunakan Sunfish Workplace. Setelah ini nanti akan dibantu oleh rekan saya yaitu Pak Kevin dengan mendemonstrasikan pada Sunfish Workplace. Tanpa menunggu lama, waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Kevin untuk memulai demo. Oke, selamat siang Bapak dan Ibu peserta webinar. Mungkin sambil saya share screen. Sekalian saya mungkin memperkenalkan lagi, nama saya Kevin Ronaldo. Di sini saya sebagai pre-sales di PT Dataon di sini. Dan di sini saya lebih akan sedikit menggambarkan atau mungkin sedikit melanjutkan dari tadi yang sempat disampaikan oleh Pak Silvanus sendiri. Tadi saya sempat dengar di awal kan memang kita lebih mengelola data karyawan itu memang harus, tapi diawali dengan proses rekrutmen yang baik, proses mencari talent yang baik. Memang kalau kita ngebahas soal Sunfish Workplace sendiri, Sunfish Workplace memang terdiri dari 10 modul di mana kita end to end. Mulai dari proses paling awal yaitu dari proses rekrutmen, pencarian karyawan, lalu kita ada HR base kita di mana kita ada organisasi employee sama career administration sebagai pengelolaan database. Plus kita juga ditambahi lagi juga dengan mengelola sebagai absensi, ada reimbursement, ada loan, payroll sebagai penggajian, performance juga sekarang sudah dilengkapi dengan objective key result atau OKR. Lalu training sekarang kita juga sudah dilengkapi juga dengan e-learning dan juga dengan training roadmap atau sebagai kurikulum matrix dari training itu sendiri.
Tapi mungkin untuk kesempatan kali ini, saya akan lebih fokus mengenai pembahasan dengan rekrutmen atau pencarian karyawan di dalam perusahaan. Kita mulai di dalam Sunfish Workplace sendiri, mungkin sebelum saya masuk ke dalam menunya sendiri, di bagian paling depan ini akan ada reminder. Reminder sendiri nanti juga akan kelihatan posisi apa yang sedang dicari. Lalu juga di bagian dashboard juga nanti akan ada posisi apa yang sedang dibuka di dalam internal. Mungkin saya akan lebih gambarkan lebih detailnya ketika kita sudah masuk ke dalam modul-modulnya sendiri. Nah, kalau kita ngebahas soal rekrutmen, kita pasti ngebahas soal manpower plan atau perencanaan ke depan. Dalam perencanaan ke depan itu apa sih yang sedang dicari, posisi apa yang sedang dicari, lalu juga nanti akan kelihatan statusnya apa. Mungkin kita langsung mau cari yang permanen atau mau cari yang kontrak, bahkan kalau kita mencari yang internship seperti itu, kita bisa cari langsung nge-breakdown di dalam sistem sendiri, statusnya itu apa saja. Kita juga bisa masukkan atau basic dari standar salary-nya terlebih dahulu, ini untuk budgeting awal. Nah, sistem sendiri akan memberitahu berapa current employee yang ada di dalam posisi tersebut. Sehingga nanti dari Bapak dan Ibu sendiri tinggal mengisi planningnya itu kapan, mau dicarinya, dan berapa. Sehingga nanti dari manpower plan ini atau perencanaan ke depan, kita bisa masuk ke dalam permintaan karyawan atau ke dalam kita bilangnya di sini recruitment request. Karena nanti ketika kita membuat recruitment request di sini, kita harus mengisi reason-nya terlebih dahulu. Kenapa? Karena ini kan lebih buat untuk KPI dan juga lebih ke reporting untuk menyesuaikan juga. Jadi dalam artian seperti ini, kita ada 3 reason sendiri, kita ada manpower plan, ada replacement, atau others. Manpower plan sendiri ini adalah ketika kita sudah membuat manpower plan tadi sebelumnya, untuk pengisiannya kita menggunakan reason manpower plan. Tinggal dipilih periodenya, lalu tinggal dicari detail atau karyawan yang sedang dicari, nanti akan keluar untuk plan-nya dan actual-nya itu berapa di sini. Sedangkan kalau replacement sendiri, ini untuk menggantikan karyawan yang akan resign, atau yang sudah resign. Contoh misalkan saya mau cari yang purchase staff di sini, berarti di sini adalah karyawan misalnya Bapak Romeo Paza ini. Nanti kita akan mencari karyawan untuk menggantikan si Romeo Paza. Nah, sedangkan untuk other sendiri ini adalah di luar dari manpower plan atau replacement. Biasanya untuk project-project baru atau tiba-tiba ada penambahan di luar dari manpower plan atau replacement, itu bisa menggunakan others sendiri di sini. Nanti untuk pengisian nomor aplikannya juga tergantung dari Bapak dan Ibu sendiri mencarinya beberapa. Yang mau saya highlight mungkin nanti ada di general info ini. Ketika kita mau request dalam pencarian karyawan tersebut, siapa rekruternya? Dalam artian siapa yang akan bertanggung jawab dalam pencarian karyawan tersebut. Sedangkan dalam hire manager ini biasanya lebih ke bagian atasannya sendiri, di mana dia nanti akan, atau misalkan dari HR sendiri, di mana dia akan menentukan untuk set as employee atau tidaknya. Tapi yang akan bertanggung jawab itu akan lebih ke proses si rekruternya sendiri. Sisanya itu mengenai statusnya sendiri, workplace type-nya sendiri, dia akan bekerjanya seperti apa, lalu untuk work location-nya di mana. Di mana semua ini adalah configurable. Lalu kalau kita masuk ke job description, biasanya kalau kita sudah mengisi ke manpower plan atau ke dalam replacement, job description ini akan mengikuti sesuai dengan yang sudah ada di dalam struktur organisasi Bapak dan Ibu ketika nanti menggunakan Sunfish Workplace-nya sendiri. Lalu saya skip ke bagian selection step di sini. Step di sini adalah ketika Bapak dan Ibu mencari karyawan tersebut, stepnya itu apa saja. Nah, ini juga bisa dikategorikan per posisi, atau mungkin per perusahaan atau per instance di dalamnya, atau per work location, itu bisa disesuaikan semua di sini. Di mana nanti tahapan-tahapannya semua di sini, ini semuanya serba configurable. Bisa disesuaikan tahapannya itu sendiri. Paling nanti tinggal disesuaikan siapa PIC-nya, lalu kapan untuk target completion date-nya. Di mana ini biasanya akan menjadi KPI dari si PIC tersebut. Lalu kita masuk ke pre-screening. Nah, ini ketika kita mau cari karyawan, biasanya kita kan harus screening terlebih dahulu. Sedangkan dari Sunfish Workplace sendiri, kita sudah dilengkapi juga dengan rekrutmen online namanya. Di mana kita akan membuat satu website, nanti mungkin saya akan tunjukkan juga. Nah, website itu juga nanti akan bertujuan ketika nanti para kandidat ingin melamar, dia bisa masuk ke web tersebut. Biasanya itu kita tempelkan di bagian karir di website perusahaan Bapak dan Ibu. Atau misalkan Bapak dan Ibu misalkan posting di job portal yang lain, itu bisa dimasukkan linknya, jadi bisa diklik dan bisa masuk ke sana. Di mana di sini sistemnya Sunfish sendiri kita ngebantu untuk nge-screening dari resume yang dimasukkan atau diinput dari si kandidat tersebut. Sama dengan selection step sebelumnya. Jadi ini juga bisa dikategorikan atau bisa dikotak-kotakan.
Nanti juga bisa dibagi untuk perbobotannya. Jadi bisa dilihat dari kandidat tersebut berapa sih percentage kecocokan dari si kandidat tersebut dengan posisi yang sedang dicari. Lalu kalau di sini ini lebih ke job posting. Job posting ini mungkin lebih fokusnya kita akan ke dalam online rekrutmen, berapa lama itu akan diposting ke dalam si rekrutmen online tersebut. Untuk compensation benefit ini lebih ke combine, lebih ke penambahan. Biasanya ini akan bisa jadi untuk tambahan untuk dari sisi posting di online tersebut. Jadi bisa untuk lebih appeal lagi. Lalu kalau ketika kita sudah masuk, nanti kita akan membuatnya itu sebagai request. Di mana kalau namanya request, itu kita berarti akan bertujuan dengan workflow si approval tersebut. Jika nanti dari semua approval itu sesuai dan sudah fully approve, itu akan ngebentuk seperti ini. Posting job yang sedang open di dalam si perusahaan tersebut. Jadi dengan kelihatan di sini posisi apa lagi yang sedang dibuka di dalam perusahaan Bapak dan Ibu. Nah, seperti tadi saya mention, kita di Sunfish Workplace sendiri kita ada namanya online recruitment dan offline recruitment. Kalau offline recruitment itu adalah tipenya Bapak dan Ibu ketika mungkin ada CV yang masuk atau mungkin ada email masuk ke dalam email HR dan lain-lain, itu bisa memasukkan secara manual atau input satu persatu di dalam sini, by add applicant di sini, atau kita bisa langsung menggunakan upload. Ada upload aplikan di sini, di mana itu bisa langsung masuk ke dalam sistemnya juga. Nah, kalau kita yang namanya tadi menggunakan rekrutmen secara online, itu kita ngebuatnya seperti ini. Jadi kita ngebuatin satu web page, seperti tadi saya mention, saya biasanya berdiri di belakang karir di dalam website Bapak dan Ibu, di mana di sini akan kelihatan posisi apa saja yang sedang diposting. Nah, nanti dari Bapak dan Ibu juga dari sisi kandidatnya, itu dia bisa masuk, bisa login, dan bisa register sendiri, dan dia bisa melengkapi resume yang di dalam sini. Di mana resume di dalam ini bisa dilengkapi satu persatu dan dia juga bisa mengupload dokumen. Misalkan dia mau upload CV-nya sendiri, foto terbaru, atau dia juga bisa misalkan upload sertifikat dan lain-lain itu bisa upload di sini. Di mana nanti dari sisi recruiter atau si interviewernya tersebut dia juga bisa melihat hasil dokumen tersebut. Lalu kita masuk kembali ke dalam menu kita di dalam rekrutmen prosesnya kita sendiri. Ketika kita sudah membuat setiap tahapan tersebut, nanti akan kelihatan di sini tahapannya apa saja. Lalu kan kelihatan semua di sini dari all step, berarti semua karyawan yang akan sudah melamar di dalamnya akan kelihatan di sini. Dan seperti Bapak dan Ibu perhatikan juga di sini, ya akan kelihatan sendiri berapa percentage match dari CV si karyawan tersebut dengan pre-screening yang sudah kita buka. Jadi nanti akan kelihatan sendiri apa sih kecocokannya tersebut dari resume yang tadi kita sudah isi. Nah, di sini akan bisa ngebantu Bapak dan Ibu untuk ngefilter. Karena dari Sanvi sendiri kita nggak ngebatasin berapa banyak orang atau kandidat yang ingin melamar. Nah, nanti yang kita batasin memang nanti lebih ke berapa jumlah kandidat yang akan diproses. Mungkin gambarannya seperti itu. Dan setiap tahapan nanti akan masuk ke dalam di sini. Di mana Bapak dan Ibu bisa lihat di sini juga kita ada dua tombol, di mana dua tombol ini berfungsi yang send email ini lebih ke kandidat, karena kalau dari Sunfish sendiri kita bisa mengirimkan juga email pemanggilan berdasarkan dari template email yang biasanya Bapak dan Ibu gunakan. Nanti tinggal buat template-nya dan bisa disesuaikan seperti ini juga dengan variabel-variabelnya. Misalkan mau lebih spesifik nggak cuma dir kandidat tapi lebih ke dir namanya itu juga bisa disesuaikan masing-masing. Lalu kalau action-nya sendiri, kalau action ini lebih ke dari sisi interviewernya. Jadi ketika dia mengisi atau sudah mau interview si kandidat tersebut, dia bisa untuk mengisi hasil skornya seperti apa. Lalu juga hasilnya itu apakah dia lolos atau dia tidak gagal. Kalau dia gagal pun nanti juga ada reason-nya sendiri yang juga bisa dikonfigur oleh Bapak dan Ibu sendiri. Sehingga ada keterangannya juga. Nah, kalau misalkan dia lolos, Bapak dan Ibu juga bisa mengisi notes tambahan, bisa mengupload hasil dari interview tersebut, atau mungkin biasanya kalau ini bisa digunakan untuk psikotes yang menggunakan sistem dari luar, itu bisa hasilnya bisa diupload ke dalam sini. Ratingnya pun bisa disesuaikan. Sehingga untuk interviewer selanjutnya atau PIC selanjutnya bisa melihat hasil recordnya tersebut sendiri. Nah, setelah Bapak dan Ibu atau sebagai rekruter yang mengisi di sini bisa untuk menyesuaikan untuk move selanjutnya. Dia lanjut ke tahapan mana. Contoh misalkan dari tahapan ini dia harus ke interview user. Karena kalau dari Sunfish sendiri, tahapan ini bukan berarti ini tahapan yang benar-benar harus diikutin. Tapi ini lebih ke guideline, tahapan yang seharusnya itu dilakukan. Nah,
dari sisi di sini, kalau kita nanti sudah menyesuaikan misalkan interview user, tinggal dipilih PIC-nya siapa, waktunya kapan, lalu juga nanti dari harinya itu kapan, dari hari, jam, sama PIC-nya. Jadi nanti dari sisi usernya atau dari sisi kalau misalkan di sini contohnya sebagai Ibu Katrina Albright di sini pun dia akan ada remindernya kalau dia harus menginterview Bapak Henry Nugroho ini di tanggal berapa dan di jam berapa. Jadi dua-duanya ada remindernya sendiri untuk kandidatnya sendiri dan juga untuk si interviewernya sendiri. Lalu kalau sudah melewati semua tahapan, kita bisa masuk ke tahapan hire di sini. Di mana kalau tahapan hire kita sudah lengkapi sebagai set as employee. Set as employee ini di mana nanti semua data yang sudah diinput oleh si kandidat di dalam rekrutmen online ataupun yang offline tadi itu akan di-copy ke dalam sini. Jadi Bapak dan Ibu nggak perlu isi manual lagi, itu semua sudah di-copy by system. Nanti yang dilengkapi adalah hal-hal yang dibawa di sini yang belum. Employment datanya dalam artian kapan dia join-nya, text file date-nya, dia akan masuk ke shift yang mana, user account yang mana, dan lain-lain. Jadi semuanya kita bikin semuanya itu paperless, mulai dari pengajuan, CV-nya pun langsung ada soft copy-nya, dan untuk semua pengajuan-pengajuan di dalam semua sudah dikelola langsung by system. Mulai dari dia ngelamar, diproses, sampai untuk menjadi karyawan. Yang mau saya highlight di sini pun kita punya beberapa fitur-fitur baru di dalam Sunfish Workplace. Pertama kita punya namanya applicant pool. Applicant pool ini adalah ketika mungkin Bapak dan Ibu mencari dari pelamar-pelamar yang sudah mendaftar di sini, tapi ternyata belum sesuai. Nah, Bapak dan Ibu juga nanti bisa mencari dari database aplikan yang melamar ke perusahaan Bapak dan Ibu. Jadi mungkin seiring berjalannya waktu, Bapak dan Ibu makin lama makin mempunyai database CV sendiri. Nah, dari database tersebut itu Bapak dan Ibu punya namanya applicant pool. Bisa mencari histori dari CV-CV yang sudah melamar sebelumnya. Nah, ini kita ada filter tambahan lagi, mungkin yang mau dicari dalam waktu berapa lama. Lalu berapa sih minimum match-nya dari pre-screening tadi, lalu kita tambahin juga ada filter-filter lainnya yang nanti bisa di-apply. Dan sistem akan mencari langsung dari database atau applicant pool yang ada di Bapak dan Ibu. Jadi mungkin untuk Bapak Bimantoro dan Bapak Nahwan ini sebelumnya itu mendaftarnya bukan yang di situ. Tapi ketika kita cari ternyata untuk pre-screeningnya lebih cocok juga nih untuk masuk ke posisi tersebut. Nah, kita bisa langsung memproses juga untuk si kandidat tersebut. Lalu kita juga ada fitur juga namanya, sekarang kita punya namanya online assessment. Online assessment itu seperti ujian yang bisa dilakukan secara online. Mungkin mau dimasukin secara untuk psikotes atau tes-tes online seperti sales test atau posisi sesuai dengan tesnya masing-masing, itu bisa disesuaikan dengan pertanyaannya masing-masing juga. Nanti bisa dimasukkan juga ke selection step tertentu. Contohnya mungkin kalau bisa saya tunjukkan. Jadi ketika nanti si karyawan tersebut sudah masuk ke tahapan tertentu, nah dia bisa langsung mengikuti si ujian. Misalkan tadi itu soal assessment tadi, lalu dia akan tahu berapa pertanyaan yang harus diikutin, berapa lamanya waktunya untuk pengikut sertaan dalam si ujian tersebut. Jadi dia bisa mengikuti tes, hasilnya pun nanti bisa dilihat dari si interviewernya sendiri, apakah dia lolos atau tidak dalam si tes tersebut. Lalu yang kedua, kita juga sekarang sudah punya namanya video interview. Video interview online di mana nanti dari sisi kandidatnya juga itu bisa untuk melakukan record video sendiri. Ini kalau boleh saya contohkan. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi ada video interview online di mana nanti kita bisa kasih guideline-nya. Videonya itu harus berisi tentang apa saja dan durasinya berapa lama dan completion-nya itu harus berapa. Sehingga nanti dari sisi interviewernya itu juga tinggal melihat dari video tersebut. Itu bisa dilakukan juga dari Sunfish Workplace-nya sendiri. Dan itu sudah tersedia di dalam Sunfish Workplace, di mana Bapak dan Ibu bisa tadi mention, selain kita punya main PowerPoint, kita ada recruitment request, ada data bank untuk aplikannya sendiri, dan yang pastinya kita juga dilengkapi juga dengan report. Report-report yang bisa disesuaikan dengan report yang biasanya Bapak dan Ibu butuhkan. Biasanya itu kita paling sering itu menggunakan recruitment fulfillment report untuk melihat seberapa lama sih penyesuaian atau penyelesaian ketika kita mau cari si kandidat tersebut. Sehingga kita bisa memonitoring secara langsung, ada deadline-nya juga, dan semuanya itu lebih efisien ketika kita mau menggunakan si Sunfish Workplace dalam proses rekrutmennya sendiri.
Dan tadi seperti di-mention, selain kita rekrutmen, kita juga punya ada 9 menu lain yang bisa nanti Bapak dan Ibu coba-coba juga. Mungkin kalau misalkan saya boleh mention, kita punya website demo namanya demo.dataon.com/sf7, di mana di sini Bapak dan Ibu bisa coba-coba sendiri apa tadi yang sudah saya klik. Dan kalau misalkan Bapak dan Ibu juga ingin demo lebih lanjut, juga bisa menghubungi account manager masing-masing. Mungkin sekian dari saya untuk penjelasan mengenai modul rekrutmen di dalam Sunfish Workplace sendiri. Mungkin sudah ini saya kembalikan lagi ke Ibu Sela. Silakan. Terima kasih kepada Pak Kevin atas demo dari Sunfish Workplace-nya yang mudah dipahami dan praktis oleh nanti dikelola oleh HR untuk mengolah data atau informasi pada perusahaan masing-masing. Salah satunya ada proses rekrutmen karyawan tadi. Nah, yang sudah disampaikan tadi, step atau tahap-tahap yang dimiliki Sunfish Workplace itu sangat lengkap ya. Dan yang terpenting, bisa atau mudah dipahami oleh para HR dengan cepat. Fitur yang terdapat di Sunfish Workplace itu tidak hanya rekrutmen loh, rekan-rekan. Masih banyak dan tentunya lengkap dan detail sehingga para HR tidak perlu bingung lagi terkait data karyawan mereka. Untuk rekan-rekan yang ingin demo lebih lanjut atau ingin bertanya, mungkin bisa langsung komen di kolom Q&A, nanti akan saya bantu tanyakan kepada Pak Kevin. Sebelum kita ke sesi selanjutnya nih, saya kembali mengingatkan untuk rekan-rekan mengisi feedback form karena sekaligus untuk mendapatkan e-certificate. Silahkan scan QR yang tertera pada layar atau nanti akan saya kirimkan linknya pada kolom chat dan akan saya beri waktu untuk rekan-rekan scan QR tersebut. Bisa mengisi untuk absen dan mendapatkan e-certificate. Saya akan share juga di kolom chat, jadi rekan-rekan bisa langsung klik. Silakan dicek untuk kolom chatnya. Baik, sambil rekan-rekan semua mengisi feedback form, sekarang let's move to Q&A session. Antusias dari rekan-rekan sudah banyak nih pertanyaannya untuk Pak Silvanus dan Pak Kevin. Akan saya bantu tanyakan satu persatu. Oke, saya cek dulu. Oke, ada pertanyaan pertama tadi dari Bapak Nanang. Izin bertanya, ini untuk Pak Silvanus ya. Apa saja faktor yang mempengaruhi employer branding? Yang kedua, apa challenge terbesar untuk employer branding? Yang ketiga, bagaimana cara membangun employer branding yang kuat? Dan yang terakhir, mengapa perusahaan perlu meningkatkan employer branding? Silakan jawab Pak Silvanus. Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya borongan ini ya. Dan sebenarnya faktor yang mempengaruhi tadi juga sudah disampaikan gitu ya. Salah satunya adalah tadi reputasi perusahaan seperti apa yang sudah ada saat ini. Makanya kita harus lihat dulu ke dalam ya. Apakah situasi yang ada di dalam perusahaan ini sudah layak untuk dijual keluar? Itu dulu ya, itu faktor utama sebenarnya. Faktor yang selanjutnya adalah ketersediaan anggaran ya. Karena memang balik lagi employer branding tadi kan tahapannya kita juga paham bagaimana membuat EVP dulu ya, employee value proposition-nya dulu. Dan di situ ada tentang compensation benefit, ada tentang opportunity gitu ya. Ininya udah ada belum di dalam? Maksudnya sudah rapi belum di dalam ya? Lalu challenge terbesarnya apa? Challenge terbesarnya tentu saja tadi kalau menurut saya adalah ketika tidak ada endorsement dari top manajemen bahwa kita akan melakukan employer branding. Ya, makanya butuh sekali kita dapat buy-in, dapat endorsement dari top manajemen bahwa kita mau lakukan ini. Sehingga kemudian top manajemen akan bicara kepada seluruh pekerjanya bahwa yuk kita lakukan ini dan mohon bantuannya untuk sinergi gitu. Karena kalau tidak ada begitunya akan sulit karena dianggapnya bahwa ini nambah-nambah kerjaan bagi pekerja. Tadi apalagi kalau kita misalnya mau membuat tim khusus untuk ini gitu ya. Ini buat mereka nambah-nambahin kerjaan aja dan mereka ngerasa lalu apa manfaatnya buat saya gitu. Itu kan harusnya kerjaannya HR aja yang ngurusin kayak gitu. Kenapa saya harus ada di ikut-ikut kerjaan begini kan gitu. Tapi kalau ada endorsement dari top manajemennya ini akan mempermudah semuanya gitu. Ya. Lalu kemudian
cara membangun employer branding yang kuat. Urutannya gitu tadi. Ngobrol dulu dengan top manajemen, cek ulang visi misi strateginya seperti apa, apakah kemudian itu yang mau kita lakukan gitu ya. Lalu kemudian bentuk tim khusus kalau menurut saya. Bentuk tim khusus jangan cuman orang HR-nya aja nih, maksudnya dari tim HR-nya aja. Lalu setelah itu rumuskan bersama biar ada konsensus bahwa inilah yang akan kita lakukan. Tentukan anggarannya mau berapa karena semuanya akan berpengaruh dari sana juga gitu. Ya. Kalau tadi kemudian pertanyaan selanjutnya adalah mengapa perusahaan perlu meningkatkan employer branding? Satu, untuk attract ya, untuk menarik perhatian calon pekerja yang kompeten mau bergabung sama kita. Lalu yang kedua, mempertahankan pekerja yang kompeten tidak keluar segera, ya. Itu biar apa? Biar kemudian kinerja perusahaan tetap terjaga dengan baik sehingga 3 tujuan utama dalam bisnis, profit, reputasi, sustainability, itu akan terjadi. Semoga menjawab. Terima kasih Pak Silvanus untuk penjelasannya. Oke, pertanyaan selanjutnya untuk Pak Kevin dari Pak Sutoni. Mungkin tadi sudah dijawab secara langsung, dijawab secara by typing, mungkin bisa dibantu juga oleh Pak Kevin. Pertanyaan adalah, apakah user bisa lihat dan terlibat proses rekrutmen tersebut di aplikasi? Oke, mungkin yang mau saya tanyakan ini user apa nih? Usernya si kandidat kah atau usernya sebagai si PIC? Karena kan tadi seperti saya mention tadi kita ada namanya di selection step tadi itu kan ada PIC masing-masing setiap tahapan itu. Dimana kalau yang kita sudah tentukan tadi PIC setiap tahapan itu berarti setiap tahapan tersebut itu ada orangnya sendiri, ada usernya sendiri, di mana itu sudah pasti dia akan terlibat gitu. Nah, kalau misalkan ada di luar dari tahapan tersebut mau ditambahkan juga, kita bisa tambahkan sebagai kolaborator. Dan sampai sejauh manakah kolaborasinya atau sejauh manakah user tersebut bisa terlibat dalam proses rekrutmen tersebut sendiri, itu juga bisa ditentukan. Bisa dibatasin, bisa dikotak-kotakin sesuai dengan kepentingan masing-masing di dalam setiap proses rekrutmen tersebut. Kurang lebih seperti itu sih kalau bisa saya jawab. Terima kasih Pak Kevin. Kita next ke selanjutnya, ada pertanyaan yang menarik dari Ibu Kartika Yufi. Izin diskusi, menurut Bapak, ini untuk Pak Silvanus pertanyaannya, menurut Bapak mana yang lebih baik kita pertahankan? Yang pertama, karyawan kinerja sangat bagus tapi loyalitas ke perusahaan rendah, atau yang kedua, karyawan kinerja biasa saja, loyalitas ke perusahaan tinggi. Terima kasih. Iya, jadi langsung aja itu kalau saya lebih suka mempertahankan pekerja yang kinerjanya tinggi. Karena loyalitas itu bisa dibangun dari tadi yang intangible-nya. Bagaimana kita memperlakukan orang tersebut gitu ya. Apakah orang tersebut merasa empowerment-nya berjalan, lalu kemudian value-nya juga terjadi gitu ya. Kalau saya lebih pegang orang yang punya kinerja tinggi. Loyalitas itu bisa kita bentuk lah. Dan sekali lagi, yang bisa dilakukan oleh perusahaan adalah membuat pekerjanya bertahan lebih lama, bukan selamanya. Karena perusahaan punya keterbatasan dalam bentuk apapun. Ya, dan setiap orang punya mimpi, motivasinya masing-masing. Sulit rasanya untuk bisa mengakomodasi setiap mimpi orang-orang yang ada bersama kita. Ya, karena itu tadi kita punya keterbatasan. Semoga menjawab. Terima kasih Pak Stefanus untuk jawabannya. Ada pertanyaan lagi untuk Pak Kevin. Apakah ada teknologi AI untuk screening awal? Oke, memang kalau kita ngebahas soal dunia HR kan sekarang sudah mulai ya ngebahas soal AI di dalam HRIS itu sendiri. Tapi untuk sementara AI kita itu kalau untuk dalam proses rekrutmen itu memang belum ada, tapi kita bantuin dalam pre-screening. Tapi untuk versi AI sendiri dalam Sanvis itu sudah mulai sedikit demi sedikit dimasukkan. Tetapi yang namanya dunia HR itu kan tidak bisa full AI. Dia butuh ada human sehingga mungkin kita itu lebih sering bilangnya sebagai smart assistant gitu. Nah, tapi kalau dari proses rekrutmennya sendiri kita mungkin bisa bantu di tahapan paling awal itu adalah di dalam tahapan pre-screeningnya. Kita akan mencari
dari resume yang tadi yang sudah diinput, cocok atau tidaknya dari posisi yang sedang dibutuhkan. Mungkin kan kalau kita sering lihat kan kalau kita ngeliat di job posting ada misalkan dia mesti cari gendernya yang berapa, usianya mesti yang berapa, pengalamannya berapa lama, dia juga mungkin pendidikannya seperti apa dan lain-lain. Nah, hal-hal seperti itu kita bisa masukkan ke pre-screening sehingga ini akan ngebantu dari sisi usernya sendiri, mungkin dari tahapan awal untuk tahapan shortlistednya itu melihat kandidat mana yang cocok untuk diproses. Tapi bukan berarti semua yang tidak cocok itu tidak bisa diproses. Semua juga bisa diproses, balik lagi tergantung dari regulasi masing-masing. Dan semua data itu tetap kita keep di dalam Sunfish Workplace masing-masing yang nanti Bapak dan Ibu miliki. Jadi itu nggak akan hilang, tetap akan ada di sana. Seperti itu kurang lebih. Terima kasih Pak Kevin. Selanjutnya ada pertanyaan lagi untuk Pak Silvanus dari Ibu Puspita Mustika, asal perusahaan dari Autofund Indonesia. Beberapa HR di perusahaan saat ini menciptakan Diversity, Equity, Inclusion, and Belonging campaign sebagai salah satu strategi employer branding. Apakah campaign tersebut bisa menjadi efektif untuk menarik top talent dan calon employee? Silakan jawab. Ya, pertanyaannya bagus nih. Yang terpenting adalah sebenarnya definisi dari kampanyenya itu juga bisa diterima dengan baik maksudnya oleh siapapun si top talent itu. Ya, karena ini kan kaitannya dengan bisa jadi terkait dengan personal value-nya. Ketika kita bicara tentang diversity, equity, inclusion, belonging, ini kan juga harus punya perspektif yang sama dulu. Karena bisa jadi diversity menurut saya dengan menurut yang lain belum tentu sama gitu ya. Jadi setiap kita mau menyampaikan campaign, narasinya juga harus sejelas mungkin, maksudnya apa, tujuannya apa, dan kenapa kita mau melakukan itu. Jadi apa yang ingin diraih oleh perusahaan melakukan campaign itu. Ini yang harus, jadi the why-nya itu harus jelas ya, sehingga benar-benar bisa diterima dengan baik oleh semoga top talent tadi yang punya pemahaman yang sama, yang juga punya value yang sama, akhirnya mau tergerak bergabung bersama perusahaan kita gitu. Ya, karena saat ini terus terang saja memang mereka lebih banyak juga melihat hal-hal yang sejalan dengan personal value-nya mereka. Itu yang terpenting adalah ini tadi, definisinya semuanya harus jelas dan kenapa, ini bottom line-nya kenapa perusahaan mau lakukan itu. Emang kenapa gitu. Ya. Semoga menjawab. Terima kasih Pak Silvanus untuk jawabannya. Sangat menarik. Sini banyak banget nih Pak yang tanya untuk sesi webinar hari ini. Jadi kita akan lanjutin dulu. Untuk tadi ada yang bertanya soal Sunfish Workplace, self-service apa yang tersedia? Silakan Pak Kevin. Oke. Self-service apa aja sih yang tersedia? Oke, self-service sendiri tuh mulai dari, kalau dari proses rekrutmen memang kita untuk, kita lebih ke rekrutmen request-nya itu sendiri sih sebenarnya. Kalau dari sisi self-service-nya ya. Jadi perusahaan itu kan bisa membuat si manpower planning tadi. Tetapi dalam pengisian itu bisa diberikan ke user masing-masing, mungkin ke bagiannya masing-masing atau dev head-nya masing-masing. Sehingga dari dev head tadi itu yang dalam tahapan rekrutmen request tadi itu bisa dilakukan oleh si user tersebut, dilakukan menggunakan self-service. Lalu juga kalau nanti dari proses interviewnya sendiri, nanti juga dari sisi usernya itu bisa menginput hasilnya. Dia juga bisa melihat apa sih historical ke belakangnya dan bisa melihat CV dari si kandidat-kandidat tersebut. Biasanya sih lebih ke tahapan seperti itu. Tapi untuk tahapan lebih lanjutnya, mungkin kalau dari ngebahas soal dari sisi adminnya, mungkin dia akan menjadikan karyawan tersebut sebagai employee berdasarkan dari hasil proses rekrutmen tersebut. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Pak Kevin untuk penjelasannya. Ada pertanyaan lagi untuk Pak Silvanus. Ini pertanyaan menarik sih Pak. Bagaimana membangun kesadaran dari top manajemen terkait pentingnya employee branding bagi perusahaan? Karena seringkali top manajemen hanya melihat dari sisi cost saja. Silakan jawab Pak. Ini bagus nih pertanyaannya. Yang pertama, ajak ngopi bareng dulu top manajemennya ya. Jadi bicara tentang ini sebisa mungkin jangan terlalu formal sih menurut saya. Ini pengalaman saya begitu. Jadi pada saat kondisinya lagi dirasa kondusif gitu untuk ngomong tentang ini,
ini akan gini, prinsipnya adalah ketika kita mau maju ke top manajemen dan ini ada kaitannya dengan anggaran. Nah, ini. Jadi apapun inisiatifnya, kalau terkait dengan anggaran, kita juga harus bisa mapping situasi ya. Jadi tujuannya apa? Biarkan tujuan kita juga goal gitu ya. Yang pertama, pastikan eh, top manajemennya juga dalam suasana yang lagi enak. Karena ini kan kita mau bicara tentang anggaran nih, ya. Selanjutnya kita jelaskan dulu kenapa employer branding itu bisa membantu perusahaan mendapatkan profit yang lebih banyak, ya, membangun dan merawat reputasi yang lebih baik sehingga terjadi kelestariannya. Itu dulu yang diceritain, ya. Lalu kemudian kasih contoh beberapa perusahaan yang memang sudah melaksanakan itu dan berhasil. Inisiasi apa yang sudah mereka lakukan, ya, contoh-contohnya seperti apa. Lalu kalau ada contoh narasi berita-beritanya itu juga bisa disampaikan, ya. Nah, setelah itu baru sampaikan kira-kira kalau ini memang bisa dipertimbangkan oleh mereka, kira-kira yang akan dilakukan adalah begini, 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 begini. Itu. Jadi kita harus sama sebenarnya. Setiap inisiasi yang kita lakukan harus diceritakan dulu kenapa kita mau lakukan itu, ya. Dan bahkan kenapa kita harus lakukan itu. Jadi dan harus siap juga menjawab pertanyaan dari mereka. Pertanyaan sederhana aja. Emang kalau nggak begitu kenapa? Itu kita juga harus bisa fasih menjawab itu dengan lancar, ya. Dan ini yang harus disiapkan oleh siapapun yang kemudian akan bicara kepada top manajemen untuk mendapatkan endorsement dari mereka. Semoga menjawab. Terima kasih Pak Silvanus. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Ananda untuk Pak Kevin. Jika dilihat dari feature yang ada dalam web Sunface Workplace, feature manakah menurut Bapak yang dapat meningkatkan employer branding dan feature mana yang berdampak positif kepada top talent? Silakan dijawab, Pak. Oke, sebenarnya ini mungkin akan berhubungan yang tadi sempat disampaikan oleh Pak Silvanus ya dari penyampaiannya beliau. Mungkin dari awal kita tadi kan seperti bahas, kita ngebahas soal rekrutmen terlebih dahulu, mencari talent yang tepat untuk mengisi posisi yang tepat dari si kandidat tersebut. Tapi mungkin dari seiring berjalannya waktu, kita juga punya existing employee juga, yang itu juga mungkin harus kita kelola juga. Kalau itu bisa kita kelola dari segi performance-nya sendiri, di mana performance kita sudah ada monitoringnya sendiri, monitoring pun nanti kita ada tahap development-nya lagi. Karyawan tersebut itu bisa di-develop atau tidak. Itu kita petakan terlebih dahulu, lalu dari peta tersebut kita bisa melihat apakah karyawan tersebut bisa kita develop untuk bisa menjadi top talent atau karyawan tersebut sudah menjadi top talent tersebut sendiri. Nah, kalau sudah menjadi top talent tersebut, kita akan seperti yang dibahas, ada reward-nya juga, supaya itu juga membuat si karyawan tersebut betah. Nah, reward itu bisa masuk ke dalam compensation and benefit. Compensation and benefit itu bisa masuk ke dalam mungkin itu akan masuk ke dalam klaim. Jadi klaim itu apa aja saja yang bisa dilakukan dari si karyawan tersebut. Atau mungkin dari tunjangan-tunjangan yang akan kita masukkan ke dalam payroll komponen di masing-masing karyawan tersebut. Mungkin karyawan itu punya grade masing-masing, ketika dia semakin meningkat, akan menjadi top talent, dia berarti istilahnya grade-nya akan naik. Ketika dia grade naik, apa sih yang bisa didapatkan lagi oleh si beliau? Tadi sudah disampaikan, mungkin ada range-nya sendiri, sudah ada pemetaannya sendiri, ada berapa low, berapa mid, berapa yang high. Nah, dari high tersebut, apakah nanti bisa dikondisikan yang lain, itu juga kita punya namanya compensation evaluation lagi. Setelah kita melihat dari basic salary-nya dia, terus juga dari tunjangan tersebut, dilihat dari hasil scoring-nya tersebut, apakah masih bisa untuk memberikan ekstra lagi ke dia atau tidak. Tapi semuanya itu, lagi-lagi saya mention, itu hanya dari asisten dari si Sunfish-nya sendiri, di mana keputusan terakhir itu akan ada di masing-masing user, sesuai dengan regulasi masing-masing yang bisa dituangkan ke dalam sistem Sunfish Workplace. Jadi kita sudah bisa untuk mengakomodir beberapa hal seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Masih ada pertanyaan untuk Pak Kevin. Apakah Sunfish bisa digunakan di beberapa negara? Oke, dari Sunfish sendiri, historicalnya kita memang sudah bisa ada di beberapa Asia Tenggara, bahkan kita sudah sampai ke Dubai, ke Middle East, dan lain-lain. Kita sekarang, apalagi sekarang kita sudah join dengan Humanica,
di mana kita untuk pasar akan semakin besar. Kita sudah nggak lebih dari Asia Tenggara lagi, tapi kita sudah sampai ke negara-negara Asia. Di mana kalau kita yang kita tahu, setiap negara pasti ada perhitungan teks masing-masing dan ada statutory report masing-masing. Report-report yang menunjang dari segi payroll dan teks tersebut. Nah, Santi sudah bisa mengkotakkan masing-masing ke setiap negara tersebut. Jadi nanti kalau misalkan Bapak dan Ibu memiliki beberapa perusahaan di luar Indonesia, mungkin Bapak dan Ibu bisa berkoordinasi juga dengan account manager masing-masing. Nah, itu juga bisa dijelaskan juga. Tinggal nanti kita tentukan PIC-nya itu atau pusatnya itu akan ada di mana. Apakah dikelola di satu negara, misalkan pusatnya ada di Indonesia dan ada di mana-mana, atau di setiap negara itu punya PIC-nya masing-masing. Dan itu kita bisa mengakomodir semuanya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Pak Kevin untuk penjelasannya. Sekarang ada untuk Pak Stefanus dari Ibu Kartika dari Transvision. Terkait employer branding, bagaimana cara meningkatkan engagement di media sosial? Apakah efektif jika menggunakan ads atau lainnya yang berbayar? Ya, pertanyaannya bagus juga nih. Gimana nih mengelola media sosial untuk employer branding? Pasang ads itu salah satu ikhtiar ya, salah satu usaha untuk sesi awareness ya. Sebenarnya kembali lagi kayak tadi kita lihat di marketing funnel, kita aimingnya mau di level apa dulu nih untuk employer brandingnya? Mau di level yang awareness dulu atau bahkan mau sampai ke advokasi gitu ya, karena semuanya juga punya strategi yang berbeda gitu. Kalau memang mau dari sisi awareness aja dulu, artinya memang kita mau ingin sebanyak mungkin orang di luar sana tahu tentang keberadaan perusahaan kita. Ya silakan anggarkan juga untuk pasang ads tentang itu. Tapi yang terpenting adalah ketika misalnya ada orang yang melihat itu, apa yang ingin dituju? Apakah cuman oh ya tahu saja atau kemudian ada klik to actionnya atau bagaimana gitu? Apa informasi yang kemudian akan disampaikan di sana? Apa yang kemudian secara visual yang akan disampaikan di sana? Itu harus dipikirin secara detail. Karena kalau cuman kita pasang iklan aja lalu kemudian ya udah hanya lewat di timeline, oh ada perusahaan namanya ini, dia jualannya ini, lalu kemudian orang-orangnya seperti ini. Udah, sebatas itu aja. Kalau memang masih di level itu ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi yang terpenting adalah setiap kita bikin kegiatan, pastikan itu dipikirkan dengan detail. Setiap aktivitasnya harus benar-benar worth it secara waktu, tenaga, dan juga tentu saja termasuk biayanya gitu ya. Yang terpenting adalah dampaknya juga harus diukur. Misalnya pasang iklan sekian, lalu kemudian apa nih? Kita lihat engagement ratingnya seperti apa. Apakah sudah sesuai dengan target yang kita tentukan sebelumnya atau bagaimana? Kalau belum, lalu apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Nah, ini yang juga harus dipikirkan dengan baik gitu ya. Makanya sekali lagi saya sampaikan, ini nggak bisa dilakukan oleh 1-2 orang saja ya. Ini harus ada tim, harus dilakukan oleh tim dan bagi tugas ini untuk bisa akhirnya membuat employer branding ini menjadi sebuah kegiatan yang sistematis gitu. Dan ujungnya apa sih? Tadi salah satunya adalah membantu perusahaan mendapatkan top talent yang kemudian bisa membantu perusahaan untuk menghasilkan atau bahkan meningkatkan profit dan reputasi baiknya. Begitu. Semoga bisa menjawab ya. Baik, terima kasih Pak Stefanus untuk jawabannya. Ada pertanyaan lagi selanjutnya untuk Pak Kevin. Apakah ada proses approval dalam membuat manpower planning? Oke, sebenarnya kita tadi ada dua menu, ada manpower plan, ada manpower plan request. Kalau kita menggunakan manpower plan, itu sudah fix, biasanya dikelola sama si admin. Hasil persetujuan, hasil diskusi di luar itu dimasukkan ke dalam sistem. Tapi kalau untuk membutuhkan untuk request, itu bisa menggunakan menu manpower plan request. Nah, dari situ akan bisa dibikin workflow-nya sendiri untuk persetujuannya seperti apa, sehingga bisa untuk mengedit yang sudah ada ataupun juga menambahkan yang baru dan yang lain-lain itu bisa sesuai dengan regulasi masing-masing. Kurang lebih simpelnya sih seperti itu kalau soal yang manpower plan request.
Mungkin pertanyaan lanjut lagi untuk Pak Kevin. Mengenai WordPress, apakah sistem aplikasi Workplace ini dalam proses ke-HR sudah mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku? Contohnya pesangon dan kompensasi karyawan. Atas jawabannya diucapkan terima kasih. Oke, dari WordPress ini kita sendiri selalu ingin menyesuaikan dengan undang-undangan atau dengan regulasi dengan pemerintahan yang sedang berlaku saat ini. Mulai kalau kita ngebahas soal dari segi pandemi kemarin, ada subsidi dari pemerintah, itu sudah kita masukkan ke dalam sistem juga, jadi ada tax borne by government dan lain-lain. Nah, itu bisa kita sesuaikan juga. Dan kalau kita ngebahas soal ketentuan perundang-undangan yang sekarang berlaku, pesangon, kompensasi, lembur, dan lain-lain, secara default memang kita sudah menyesuaikan. Tetapi intinya adalah balik lagi ke regulasi masing-masing perusahaan. Karena kadang kan regulasi pemerintah itu sifatnya adalah rekomendasi. Jika diikutkan boleh, nah kalau enggak juga nanti tergantung regulasi masing-masing. Tetapi juga ada ketentuan yang fix. Contoh seperti yang sekarang berlaku ada Natura. Nah, hal-hal seperti itu, kalau yang sifatnya fix seperti itu, biasanya mau itu fix ataupun enggak, itu biasanya kita akan informasikan ke setiap klien kita ketika ada update. Baik itu klien yang bersifatnya SaaS, yang cloud, atau klien yang bersifatnya on-premise, yang mempunyai server masing-masing di setiap perusahaan. Dengan metodenya masing-masing, itu kita akan bantu untuk update. Contohnya kalau SaaS itu kita akan update secara otomatis, kalau menggunakan on-premise, biasanya kita pakai patch. Dimana itu kan kita langsung sesuaikan juga. Nah, kalau berkaitan sama perpajakan, biasanya itu juga kita akan bantu update di dalam setting sendiri. Karena untuk tax setting itu ada di bagian belakang. Itulah pentingnya ketika kita membangun sebuah otorisasi atau dari function authorization masing-masing, setiap menu di situ siapa karyawan atau bahkan siapa admin yang bisa masuk ke dalam setting, baik itu setting payroll maupun setting ke pajak itu sendiri. Karena itu ada krusial di belakang. Nah, itu makanya kita akan bantu. Jadi kalau untuk pertanyaannya, apakah sistem Sunfish ini mengacu pada ketentuan perundang-undangan? Jawabannya iya, dan akan selalu update. Nggak cuma pemerintah Indonesia, kalau tadi ngebahas soal luar negeri, itu juga kita selalu update juga. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Pak Kevin untuk jawabannya tadi. Ada pertanyaan lagi untuk Pak Silvanus. Mohon tanya Pak, dari Pak Eko, jika ternyata di internal perusahaan masih jauh dari ideal, sebagaimana tadi dijelaskan, lantas bagaimana kita harus melaksanakan employer branding ini secara jujur tanpa menjatuhkan perusahaan sendiri? Terima kasih. Ya, hal pertama yang harus dilakukan adalah beres-beres dulu secara internal. Itu dulu. Karena sekali lagi, definisi dari employer branding adalah kita mau jualan keluar. Jadi kalau kita yang di dalamnya belum beres, belum bisa jualan keluar. Sebenarnya sesederhana itu, ya. Employer branding adalah kan tentang apa perspektif yang mau kita sampaikan kepada halayak di luar sana tentang perusahaan, ya. Artinya di dalamnya harus udah beres dulu. Kalau belum beres, belum ideal, pelan-pelan itulah PR pertamanya. Itulah PR pertamanya yang harus dilakukan. Bisa nggak dilakukan secara paralel? Bisa, tapi ingat, ini hati-hati. Yang namanya employer branding itu artinya juga hutang. Ya, jangan sampai kita ngomongnya A, lalu begitu orang sudah di dalam ternyata bukan A. Itu namanya penipuan itu, ya. Jadi hati-hati juga. Karena jangan sampai kita ngomongnya di luar, kita bagus kok, kita keren, kita luar biasa. Tapi begitu masuk ke dalam, wah ternyata masih berantakan, ini masih belum beres, yang ini masih belum comply, yang ini, wah masih macam-macam. Akhirnya orang ini kemudian ya udah memutuskan untuk keluar saja, lalu dia cerita kemana-mana tentang kemarin gue sempat sebentar di sana, kacau banget lah. Nah itu kan malah jadi bumerang. Ya akhirnya dia bilang jangan masuk perusahaan itu. Gue pernah di sana sebentar, disaster di sana. Jadi hati-hati ya, kalau kita belum siap untuk employer branding, memang baiknya fokus utamanya beres-beres dulu yang ada di dalam. Pelan-pelan saja nggak apa-apa, tapi ada progresnya. Semoga menjawab. Terima kasih Pak Silvanus untuk jawabannya.
Ada pertanyaan lagi untuk terkait Sunfish Workplace dari Pak Afrizal Azari untuk Pak Kevin. Apakah Sunfish Workplace dapat mengambil database talent dari pihak ketiga seperti LinkedIn, kemudian memetakan aplikasinya ke dalam sistem Sunfish? Silakan dijawab, Pak. Oke, kalau pertanyaannya mau diambil secara langsung atau secara open API, kalau dari sistem service sendiri sebenarnya kita memungkinkan untuk bisa berkoneksi langsung. Cuma kalau namanya seperti aplikasi seperti LinkedIn yang aplikasi yang besar, tergantung dari perusahaan masing-masing. Apakah dia punya akses atau bisa untuk meminta API dari LinkedIn tersebut atau sistem lain manapun untuk bisa dikonekin langsung ke dalam Sunfish. Nanti kita tinggal kita petakan lagi proses apa saja nih atau data apa saja yang dibutuhkan sehingga kita bisa mengkonekkan antara dua sistem yang berbeda dari Sunfish Workplace dengan sistem yang lain. Data-data apa saja yang dibutuhkan ke dalam Sunfish dan mungkin data-data apa saja yang dibutuhin dari Sunfish, apa yang mau dimasukin ke Sunfish, apa yang mau dikeluarin dari Sunfish. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kemudian memutangkan aplikan ke dalam sistem Sunfish-nya sendiri, itu yang seperti saya mention. Kalau untuk sekarang, kita itu memang sudah bekerja sama dengan LinkedIn. Dalam artian kita bisa posting job. Kalau tadi kan seperti saya tadi sempat mention juga kita bisa posting job dari online recruitment, internal recruitment, dan yang ketiga kita sudah bisa langsung posting ke dalam LinkedIn. Jadi dari si karyawan tersebut bisa ngelihat dari iklan di LinkedIn tersebut dan dia bisa apply dan bisa ke direct masuk ke dalam service-nya sendiri. Kurang lebih untuk sekarang seperti itu. Tapi kalau pembahasannya adalah pihak tiga yang lain, sistem-sistem yang lain, biasanya kita mesti koordinasikan lain. Sistem lain itu seperti apa? Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Pak Kevin. Ini ada mungkin pertanyaan terakhir untuk Sunfish Workplace ya dari Ibu Karnesia dari PT Esensi Solusi Buana. Pada sistem Workplace akan dapat mengkalkulasi gaji variabel seperti overtime, perjalanan dinas, dan lain-lain. Dan dapat mengkalkulasikan sisa cuti tahunan karyawan resign apabila hak cutinya adalah proret. Yes, jawabannya itu bisa. Variabel-variabel gaji tersebut seperti overtime, perjalanan dinas. Kalau ngebahas overtime kan pasti kita ngebahas soal indeks perjalanan dinas itu pasti ngebahas soal tunjangan apa saja sih yang didapetin dari si karyawan tersebut ketika dia mengajukan perjalanan dinas dan lain-lain. Nah, itu variabel-variabel tersebut kita bisa masukkan ke dalam si payroll komponen tersebut. Masuknya ke tunjangan apa? Misalkan tunjangan overtime, tunjangan on duty, atau tunjangan perjalanan dinas, atau bahkan tunjangan makan, transportasi dan lain-lain, tunjangan profesi dan lain-lain itu bisa dimasukin ke dalam si sistem Sunfish-nya itu sendiri. Yang kita butuhkan adalah formulatifnya mau seperti apa. Apalagi kita ngebahas soal pertanyaan yang selanjutnya. Kalkulasi sisa cuti tahunan resign, sisa cuti tahunan karyawan resign apabila hak cutinya adalah proret. Kalau memang regulasinya seperti itu, berarti kita mesti setting terlebih dahulu di dalam leave request-nya. Leave request itu kita mesti punya harus men-setting dulu apakah bisa diperoleh atau enggak. Nanti dari hasil sisa cuti tahunan tersebut akan diformulatifkan masuk ke menu payroll. Di mana di menu payroll itu kita bisa tarik sisa cuti yang masih berlaku untuk si karyawan tersebut. Tinggal seperti saya mention tadi di awal, formulatifnya seperti apa. Berapa pengalinya mau seperti apa, mungkin tergantung grade dan lain-lain. Itu bisa kita sesuaikan atau kita taruh di dalam perhitungan payroll komponen masing-masing. Sehingga Bapak dan Ibu nggak perlu hitung secara manual, tapi sistem yang akan mengkalkulasi secara otomatis. Bapak dan Ibu bisa tarik report terlebih dahulu untuk melihat hasil dari perhitungan tersebut. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Pak Kevin untuk jawabannya. Ini ada pertanyaan untuk Pak Silvanus dari Pak Raji. Tadi Pak Silvanus bilang AEV harus align dengan material recruitment. Salah satunya adalah job description harus jelas. Tidak hanya task list saja. Job desk yang baik itu seperti apa ya? Oke, ini kita bahas sedikit tentang job desk ya. Jadi job desk yang baik menurut saya adalah dia jelas tentang satu, ini posisinya apa, lapornya ke posisi apa, lalu kemudian lokasi bekerjanya di mana, nama organisasi induknya apa, gitu ya. Lalu ada summary, ringkasan pekerjaan. Ini adalah penjelasan sederhana tentang apa yang diharapkan dari posisi ini. Ringkasan pekerjaan, ya. Lalu di bawahnya itu ada tanggung jawab kerja, ya, key responsibilities-nya dia. Di situ baru disebutkan satu apa, agar apa, dua apa, agar apa. Jadi ada outputnya tuh dari setiap key responsibilities-nya.
Lalu di bawahnya ada tentang interaksinya dia, hubungan pekerjaannya, internal dengan siapa saja, dengan posisi apa saja, eksternal dengan siapa saja, dengan pihak siapa saja, apakah dengan vendor, dengan otoritas, dengan siapapun ya yang eksternal. Lalu kemudian otoritasnya dia apa? Terkait dengan apa kewenangannya dia? Terkait dengan keuangan misalnya, apakah dia punya kewenangan untuk membuat anggaran, lalu menyetujui anggaran misalnya, atau melakukan persetujuan untuk pembelian anggaran di senilai sekian rupiah misalnya. Itu jelas tuh. Lalu terkait dengan operasional, apakah dia punya otoritas, kewenangan, terkait dengan administrasi, terkait dengan kontrak, apakah dia punya kewenangan untuk tanda tangan atau cuma review saja. Lalu kemudian di bawahnya biasanya akan ada tentang working condition-nya dia, ya. Dimulai dari waktu kerjanya itu kapan, bagaimana, lalu kemudian tentang suasana kerjanya seperti apa, ya, apakah di dalam ruangan atau di luar ruangan, lebih banyak di luar ruangan, komposisinya berapa persen. Lalu kemudian risiko atas pekerjaan, tentang keselamatan kerjanya dia, apakah masuk kategori rendah, sedang, atau tinggi. Itu ada juga tuh di sana. Lalu kemudian di bawahnya bisa ada kualifikasinya. Nah, setelah kualifikasi untuk pekerjaan ini, misalnya minimal lulusan apa, majornya apa, pengalamannya berapa lama, lalu ada keahlian khususnya apa yang minimal harus ada, keahlian generalnya apa, misalnya seperti itu. Ya. Lalu kemudian keahlian teknisnya mungkin ada, perilaku yang harus ada apa gitu. Lalu paling bawah biasanya ada indikator keberhasilan atas pekerjaan ini. Jadi orang yang menjabat posisi ini dikatakan berhasil ketika apa? Ini menurut saya job desk yang baik dan itu bisa diukur, bisa dievaluasi sehingga bisa diberikan bobot. Ya. Jadi bukan cuma task list aja ya begitu, biasanya kan kebanyakan cuma task list aja ya. Yang paling penting adalah apa output yang diharapkan dari pekerjaan ini. Ya, output yang diharapkan. Jadi kalau kita bicara tentang performance management, sebenarnya dasarnya adalah job desk-nya dulu. Apakah ya orang yang melakukan pekerjaan itu sudah sesuai nggak dengan kualitas yang diharapkan atau dengan output yang diharapkan dari job desk itu? Kalau enggak, jangan mikirin performance management yang lain dulu sih menurut saya. Batas bawahnya itu dulu. Nah, masalahnya adalah boro-boro mau bikin itu, job desk-nya aja masih belum benar. Ya, jadi sekali lagi sebelum kita mau melakukan employer branding, artinya kita jualan keluar, rapikan dulu yang ada di dalam dengan baik. Baru kita keluar bahwa kita sudah baik gitu. Makanya kita bisa ngundang orang-orang untuk bisa bantuin kita lebih baik lagi. Semoga menjawab. Terima kasih Pak Stefanus untuk jawabannya. Mungkin tadi adalah pertanyaan dan jawaban terakhir untuk sesi webinar hari ini, karena akan melanjutkan sesi selanjutnya. Mohon maaf jika pertanyaan rekan-rekan belum bisa kami jawab. Mau mengingatkan juga untuk rekan-rekan yang belum mengisi feedback form bisa langsung mengisi pada link yang sudah saya cantumkan di kolom chat atau bisa langsung scan QR feedback form yang sudah kami tampilkan. Nanti selanjutnya stay tune, kita masih ada satu sesi terakhir yang udah ditunggu-tunggu oleh rekan-rekan semua, yaitu ada Kahoot quiz yang berhadiah Grab gift sampai dengan 1 juta rupiah untuk 5 orang pemenang. Oke, rekan-rekan bisa langsung join ke Kahoot quiz, bisa dengan join dengan pin yang sudah saya share di kolom chat. Nanti akan saya tunggu di 15.50. Saya akan coba share screen untuk teman-teman sebentar. Oke, layar saya sudah terlihat ya. Bisa langsung join di Kahoot dan masukkan PIN-nya di 274061. Akan saya tunggu untuk rekan-rekan bisa join. Hadiahnya Grab gift senilai 1 juta rupiah untuk 5 orang. Silakan join.
Akan saya tunggu. Sebentar lagi di 15.51 akan mulai. Mari kita tunggu untuk rekan-rekan yang belum join bisa langsung join di pinnya di 2740061. Ya rekan-rekan yang belum join, udah 90 orang yang join ya. 95 orang rekan-rekan yang sudah hadir untuk mengikuti sesi Kahoot Quiz hari ini. Pertanyaannya tadi terkait oleh presentasi yang sudah disampaikan oleh Pak Silvanus. Sudah ada 100 lebih. Oke, sudah 115. Akan saya mulai. So, let's start the quiz. Enhancing Power Branding Potential through Innovation Technology. Pertanyaannya berdasarkan dari kecepatan dan dari ketepatan rekan-rekan menjawab pertanyaan. The objective of employer branding. Nah, tadi ada apa aja tuh? Oke, kita next. Kita lihat scoreboardnya. Ibu Patricia pertama. Oke, kita next. Apakah masih bisa tergantikan posisi yang pertama tadi? Why top talent join the company? Oke, next. Oke, Pak Raji yang pertama. Semakin seru, kita lihat pertanyaan ketiga. Ada true or false, top talent stay when they are paid well and trusted. Apakah betul atau tidak? Ini mudah sekali ya. Yang sudah saya sampaikan tadi. Dan Pak Silvanus sampaikan. Oke, next. Kita lihat. Masih Pak Raji di posisi pertama. Kita next ke pertanyaan selanjutnya. Masih di true or false. Karena kan bisa langsung cepet-cepetan nih. Karena scoreboardnya bergeraknya sangat cepat. Oke, kita lihat posisi apakah masih Pak Raji? Masih Pak Raji, mantap sekali. Oke, kita ke pertanyaan terakhir untuk penentuan top 5 dari pemenang Kahoot Quiz ini. Oke, kita lihat podium ketiga oleh Pak Raji. Selamat. Kedua oleh Ibu. Yang pertama Pak Budi. Mungkin Pak Budi bisa menuliskan di kolom chat ya nama lengkapnya, karena nanti bisa saya kontak. Keempat dan kelima nanti akan saya kontak juga. Terima kasih rekan-rekan sudah join untuk Kahoot Quiz hari ini. Seru sekali, nanti untuk pemenang semuanya akan dihubungi oleh tim Data On setelah webinar selesai. Sebelum webinar hari yang terakhir, saya mau mengingatkan rekan-rekan jika di sini yang sudah menjadi klien dari Data On bisa mendapatkan voucher Grab Brief dengan cara mereview G2 dan Gartner Review. Jika rekan-rekan atau klien bisa bersedia untuk mengisi nomor yang tertera pada layar, nanti akan saya tampilkan juga di kolom chat, dan nanti setelah itu akan dipandu oleh rekan saya untuk mengisi review tersebut. Terima kasih partisipasinya rekan-rekan yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar hari ini. Terima kasih juga kepada para speakers yaitu Pak Silvanus dan Pak Kevin. Jika ada yang ingin tanyakan lebih lanjut atau ingin request demo yang lebih detail untuk Sunfish Workplace, silakan menghubungi tim sales masing-masing atau bisa menghubungi kami di email di info@dataon.com atau kunjungi website kami di www.dataon.com, dan bisa menghubungi kami juga mau bertanya terkait demo, bisa ke nomor yang tertera tadi. Untuk Pak Silvanus dan Pak Kevin, sebelum berakhir webinar hari ini, dipersilakan untuk open cam untuk dokumentasi kita hari ini. Oke, kita bisa berikan senyuman paling lebar untuk hari ini. Ya, operator siap? 1, 2, 3. Oke, cukup. Terima kasih Pak Silvanus dan Pak Kevin. Terima kasih juga untuk rekan-rekan yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti sesi webinar hari ini. Jangan lupa follow sosial media kami untuk mengikuti update upcoming event, konten tentang dunia seputar HR, dan info-info menariknya. Ada LinkedIn di PT Indodef Niaga Internet, Instagram di Data On Corp, YouTube Data On Corp, Facebook Data On Corp,
Twitter Dataon Corp, dan website kami di www.dataon.com. Saya Sheila Denya, pamit undur diri pada hari ini. Selamat sore, sampai jumpa di Data Talk selanjutnya. Bye, stay safe everyone. Untuk rekan-rekan, jika belum mengisi feedback form, bisa langsung scan atau klik link yang sudah saya taruh di kolom chat untuk absen dan mendapatkan e-certificate.